Mbak Rita boleh Oh, di oke, record. mau direkam. Oke, 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 oke. Mengingatkan untuk di record. Oke, makasih Pak. Oke, siap. Oke, oke. Sudah direcord ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih Mas Doni sudah diingatkan. Baik, teman-teman, kita mulai kegiatan ini dan diawali dengan berdoa bersama ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Silakan. Oke, berdoa cukup teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman. Hari ini kita akan memulai coaching pertama, gitu ya. Dengan agendanya kita ingin melihat core ISU yang sudah ditetapkan oleh teman-teman dan mentor, gitu ya. Jadi nanti teman-teman silakan di share screen ya dari bab satu. Bab satu ini nanti saya akan lihat selintas aja teman-teman ya. Silakan secara substansi saya tidak akan mengoreksi teman-teman ya, karena itu ada di ranahnya teman-teman. Saya nanti dari sisi penulisannya saja, dari outline-nya saja, dan memastikan gitu ya setiap fase bimbingan teman-teman sudah ada capaiannya kan gitu ya. Hari ini teman-teman capaiannya adalah sudah menentukan satu core ISU dari 3 core ISU. Nanti Indra akan lihat teman-teman ya. Dan setelah itu teman-teman juga bisa menunjukkan di rencana aktualisasinya sudah mulai ke analisis penyebab masalah enggak gitu kan ya. Indra lihat apa kemungkinan fishbone atau SWOT lain sebagainya kan gitu ya. Sekali lagi Indra tidak akan melihat secara substansi karena itu ada di teman-teman dan mentor gitu kan ya. Saya nanti hanya akan melihat kepada outline penulisan saja kan gitu ya teman-teman ya. Oke, oke, mohon maaf. Oke, baik teman-teman. Ini yang pertama belum ada gitu kan ya di daftar listnya gitu ya. Silakan mungkin Mas Doni siapa dulu apa nanti kita ke nomor 2 langsung turun ke Mbak Putu yang pertama. Apa gimana nih Mas Doni? Ntar Kesepakatan teman-teman. saya tanya dulu ke Mas Fakhrudin. Nanti Oke, pertama silakan. saya mau yang terakhir Mas Fakhrudin. Yang Mas pertama dapat Fakhrudin. voucher makan siang ya, Mas Mas Farudin ya. Fakhrudin belum isi. Oh iya, bebas bebas sih. Saya ngikut Hmm. Pak Ketua saja. Oh, Pak Ketua gimana Pak Ketua? Berarti Mas Fakhrudin yang pertama ya. Yang pertama. Oke. Oke, baik. Mas Farudin silakan di share screen ya rencana aktualisasinya. Teman-teman mohon kita perhatikan bersama ya. Bentar. Ya, error sebentar. 1 bulan 5. Hmm, sebentar ya. Gimana Mas? Enggak, Pak. Oke, Jadi oke. aman. Oke, Lagi teman-teman. saya buka filenya. Oke, teman-teman sambil nunggu ya, Mas Farudin. Teman-teman silakan dipastikan filenya juga dibuka ya. Jadi nanti pada saat gilirannya bisa langsung memunculkan. Alokasi waktu kita maksimal ya, maksimal 9 menit. Nanti mungkin ada yang kurang, ada yang berlebih, nanti saling bersubsidi silang aja ya. Oke. Ini saya Menurut aja ya Pak ya. Oke, kita sudah turun. Oke, sudah nampak Mas. Oke, di scroll ke bawah ke atas saja Mas. Jadi nanti saya yang ini ya. Teman-teman tidak perlu mempresentasikan ya. Nanti saya yang melid ini. Oke Mas, coba turun ke bawah. Oke, baik. Nah, ini teman-teman judul rancangan jangan dulu jangan dulu ditulis ya. Seperti ini aja dulu nggak apa-apa gitu kan ya. Supaya nanti kan bisa aja berubah ya di tengah jalan. Oke, Mas Farudin, silakan scroll ke bawah, Mas. Oke, terus lagi scroll ke bawah, coba oke, ke bawah, Mas. Oke, sip. Ke bawah lagi, Mas. Ke bawah lagi, oke. Komentar lagi ini Oke, merenung. nggak apa-apa. Renungi aja dulu. Yang ini kan nggak terlalu ini teman-teman ya, nggak terlalu prinsip. Itu bisa jadi nanti kalau udah selesai kata pengantar akan muncul. Kan biasanya gitu teman-teman. Nggak masalah, nggak masalah. Bahkan Ya. jangankan kata pengantar,
profil aja, nggak harus jadi target Indra di awal ya, karena kan bisa jadi nanti berubah. Iya. Kalau untuk bab 1 kan bisa ini ya, bisa melihat ke apa ke contoh yang lain. Oke, profil instansi, oke, ke bawah Mas. Saya tidak ini, saya hanya memastikan aja. Oke, terus ke nilai-nilainya. Oke, up dulu Mas. Oke, up dulu. Jangan terlalu kencang. Ke atas Gimana? lagi sebentar. Maaf, Ke maaf, atas maaf. sedikit. Up cukup. Oh, Oke, ini ya. oke, Rabrin. Oke, ke bawah Mas. Oke, Rabrin. Oke, scroll lagi Mas. Oke, oke, oke. Ya, lanjut Mas. Ya, ya. Oke, profil Profil peserta. Oke. pesertanya sedang mencari jati diri. Oke, dicarinya. Oke, jati dirinya. Oke, berarti nanti gini Mas, Ya, Mas baik. Parudin, nanti di apa namanya? Coba ke atas lagi. Nanti di apa namanya oke, sebentar ya. Nanti di apa namanya di bab 1 ini yang perlu dilengkapi nanti Mas Parudin itu adalah apa namanya ada struktur organisasi kan gitu ya Mas ya. Nanti apa struktur organisasi dari BRIN gitu ya, dan nanti lebih diberikan tanda gitu ya, berikan tanda pusat risetnya gitu kan ya, nanti ada di mana gitu dikasih tanda supaya apa Mas Parudin ada di ini, itu boleh di apa namanya boleh muncul juga di itu ya, boleh muncul di yang profil peserta gitu ya, kan profil peserta itu berarti Mas Parudin ada apa ada di unit kerja mana nih kan gitu ya Mas Parudin ya. Oke, nanti silakan di capture teman-teman ya, di screenshot. Untuk struktur organisasi ada di Webbin, apa di Webbrin ya. Jadi nanti ada di mana nih gitu ya pusat risetnya. Seperti itu ya Mas Farudin ya. Oke, ke bawah Mas. Baik, Pak. Oke, itu catatannya ya. Saya catatan Mas ya di profil Iya, peserta supaya Indra struktur nanti organisasi. bisa mengingatkan ya, bisa mengingatkan. Oke. Wah, ini Pulau Singapura bener lagi happening sekarang ya. Kalau saat ini Iya, jadi yang oke. pertama Flu Singapura, Pak. Mm-mm. Kedua, Oke, tandingannya tuberkulosis sama ya. TB, sama Mm-mm. sama demam berdarah yang Demam lagi berdarah. Oke, naik-naiknya. oke, Iya, oke, pre-emerging infectious disease. oke, baik. Ini data. Oke, oke. Sebentar Mas, ke atas dulu. Seimbang nggak? Coba Oh Indra iya, ingin tahu. Ini kan data faktanya ada ya. Data faktanya juga ada. Oke, iya. oke. Coba yang flu ini Mas, ada datanya nggak muncul? Coba yang flu itu Mas, flu Singapura. Oke. Oke, 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 siap, siap, siap. Nah ini teman-teman ya. Jadi kalau mau mempetakan isu harus seimbang gitu kan ya. Data fakta pendukungnya kan ada tuh di masing-masing isu ya teman-teman ya. Sehingga nanti tidak terkesan kita tuh suka pada isu tertentu gitu ya. Memang kalau pada saat apa namanya mendeskripsikan isu ini harus seimbang gitu kan ya. Data dan fakta pendukungnya gitu kan ya. Nanti tinggal kita dianalisis kan dengan PKL dan USG. Oke Mas, Mas Parudin boleh Ya, ke ini bawah. sebenarnya Pak Gimana? Indra apa namanya agak susah karena Hmm, apa hmm, hmm, dashboard kesehatan di Indonesia ini hmm, nggak satu pintu gitu ya Pak ya. Jadi hmm, saya ya. nyari informasinya juga agak susah. Kemarin saya Hmm, sempat hmm, diskusi sama orang kesehatan juga. Arahan hmm, dari mentor ini dari tiga isu ini baiknya mana nih yang apa? hmm. Jadi penilaian itu nggak berdasarkan kita sendiri begitu, tapi dari Betul, stakeholdernya juga begitu. betul, Nah, yang lagi betul. booming. Nah, memang untuk kasus ini saya belum dapat apa ya kasus yang diceritakan kisaran, tapi laporan secara real yang ada di website untuk kita citasi itu yang saya masih belum nemu realnya Belum nemu. gitu, Pak. Oke, Jadi oke. memang kendalanya ada di situ sih, Oke, Pak. oke. Pada prinsipnya gini teman-teman, jadi kan kita harus memiliki data yang seimbang ya di antara apa ISO ini gitu kan ya, sehingga nanti akan lebih kuat di dalam teman-teman menganalisisnya kan gitu ya. Kalau menurut saya ini udah seimbang sih, Mas Farudin. Fakta-fakta Iya, dan datanya sudah dimunculkan semuanya. ini mungkin kisaran ratusan kasus begitu aja. Oke, oke, nggak apa-apa. Iya.
Oke. Ini kan nanti apa ada ininya kan, ada referensinya ya, mensitasi Iya, apa iya, kan oh iya, jurnal. refreshingnya saya belum. Ya, nah supaya nggak lupa Mas, nanti dikasih tanda aja. Oke, Iya. oke, pendapatan per isu. Oke Mas, gini. Oke, eh Singapura. Oke, gini. Memang ada dua model ya teman-teman. Nanti akan menemukan model yang lain. Saya melihatnya ada yang untuk analisis APKL ini, ada yang dicentang teman-teman. Ya, ada yang dicentang. Teman-teman mungkin pernah melihat ya. Jadi contohnya apa namanya, aktualnya dicentang kan gitu ya. Ada juga mungkin apa namanya, oke, ini apa namanya, yang Indra ingin pastikan itu adalah pemeringkatan nilai ini gitu ya Mas Farudin ya. Dari mana Mas Farudin gitu ya, dan mentor ya, saya ingin apa namanya, dengan mentor tentunya, kapan sih kita bisa menentukan angka-angka ini gitu kan ya. Contohnya nih, ketika Mas Farudin menetapkan bahwa untuk apa namanya, kasus ini gitu ya, isu ini apa namanya, cukup apa namanya, eh, aktual gitu kan ya. Oh, ini aktual. Jadi diberikan angka berapa nih, sebentar. Diberikan angka 4 gitu ya. Kan pasti ada matriknya nih gitu ya. 5 itu apa gitu kan istilahnya ya. 4 itu apa, 3 itu apa, 2 itu apa, sampai 1 apa gitu kan ya. Coba Mas, ada nggak di bawahnya untuk ininya? Oke, nanti ininya. Nah, ini untuk apa nih? Ini untuk USG ya. Indikator USG ya. USG kan. Ini kan kereta USG gitu kan ya. Coba nanti Mas, mungkin coba Ina pengen tanya dulu deh. Ketika menetapkan angka 4, coba ke atas dulu Mas yang APKL. Oke. Ketika menetapkan aktual untuk Flu Singapura nih, angka 4 itu dari mana? Bisa diceritakan nggak 4 itu? Atau awalnya dari siapa? Karena gini teman-teman, bisa jadi ini kan kita apa namanya, mengandai-andai gitu kan ya. Oke, mengandai-andai Ah, karena ah. saya, Nah, gimana gimana Mas? iya. Saya sebenarnya ini penetapannya juga agak-agak ini dari waktu awal tugas di apa Mm-mm. agenda 1 dan 2, karena ini kan sifat informasinya itu kan bukan kuantitatif tapi kualitatif yang kita terima dari orang kesehatan maupun dari. Nah, sifat sifat kualitatif ini ketika dikonversi ke kuantitatif itu memang ada berbagai apa ya skenario, eh, termasuk apa namanya penilaian-penilaian. Kalau misalnya kita ngasih kuesioner tapi jawabannya esai terus kita konversi ke dalam apa kuantitatif. Mm-mm. Kuantitatif itu memang uh, ada ada persepsi masing-masing begitu ya Pak ya. Nah, tapi yang saya dapat audiensi dari orang kesehatan itu mereka Mm. memang lebih cenderung ke TB sama demam berdarah, karena flu Singapura ini belum belum merebak atau aktual di semua Oke, wilayah di Indonesia begitu. Jadi saya agak agak turunkan grade-nya jadi ke 4 gitu. oke. Itu aja sih. Berarti kan gini, teman-teman pastikan gitu kan ya, angka ini gitu kan ya, pastikan angka ini, angka APKL dan USG ya, apa, bukan, memang kita yang mengusulkan ya, teman-teman ya, Mas Parudin yang mengusulkan yang keempat, yang kelima gitu ya. Tetapi itu yang harus mendapatkan legitimasi juga dari mentor gitu kan ya. Artinya teman-teman kan meyakinkan mentor gitu kan. Oh, ini angka 4 ini karena gini gitu kan ya. Aktualnya ini gitu. Paling tidak kan bisa menjelaskan apa namanya, indikatornya kan gitu ya. Seperti Mas Parudin yang USG kan itu ada indikatornya kan gitu ya. Nah, teman-teman juga silakan ada alat bantu lah kan gitu ya. Ada indikator ini kapan untuk ini supaya gitu kan ya. Memang dari berbagai ngobrol dengan mentor, dengan tenaga kesehatan yang lainnya gitu ya. Pilihan kita jatuh ke isu nomor 3 kan gitu ya Mas Farudin ya. Nah, jangan sampai gitu kan ya. Pilihan kita ke isu nomor 3 itu karena memang karena kita suka gitu ya. Karena memang ini happening, karena datanya lebih banyak dan sebagainya kan gitu ya. Justru kita memilah dan menapis isu ini adalah kita betul-betul secara kualitatif atau kuantitatif ini betul-betul gitu kan ya. Ini memang mendapatkan
peringkat yang harus segera diselesaikan kan gitu ya. Nah, itu yang tinggal disampaikan saja secara akademis gitu kan ya, secara logis gitu kan ya. Jadi kenapa angka 5 ini ya, nanti Mas Parudin harus memiliki argumentasinya teman-teman ya, bukan hanya Mas Parudin gitu ya. Oke, baik, teman-teman, karena memang ini ada dua mode ya. Coba ke bawah dulu deh, nanti Indra sampaikan juga ke teman-teman. Yang USG teman-teman. Nah, ini kan kalau USG saya kira ke atas dulu Mas sebentar. Ke atas dulu. Oke. Nah, ini ya, secara ini secara analisis USG juga ini kan ada di isu 3 ya, peringkat kualitasnya. Oke, baik, ke bawah Mas. Ke bawah lagi. Ini kriterianya sudah dibuatkan gitu kan ya, dan sebagainya. Kan ini kan udah jelas ya. Oke, penetapan core ISU-nya ini menggunakan Fishbone ya. Oke, Fishbone saya berikut. Oke, apa sudah ini enggak? Oke, ke bawah lagi. Bawah lagi, Mas. Bawah lagi, bawah lagi. Oke. Oke, baik, cukup. Saya ke sini dulu sampai dengan C. D nanti minggu-minggu depan ya. Oke, saya ingin tahu dulu, Mas Parudin. Dengan menggunakan Fishbone ini, kira-kira akar penyebab masalahnya sudah ini enggak? Sudah temu enggak gitu? Kira-kira apa yang benar-benar akar penyebab masalah dari TBC ini, dari isu ini, penyebabnya apa? Iya, kalau dari sini sih sebenarnya ada banyak faktor dan kita kayaknya akan Mm-mm. mengerucut ke Mm-mm. faktor manusia dengan Manusia, uh, oke, teknologi begitu, Pak. Karena untuk oke, bagian pengelolaan kesehatan itu di luar kapasitas kita sebagai periset, ya, terutama saya ya, bidangnya kan ke matematika epidemiologi. Nah, itu kita merasanya lebih bisa berkontribusinya di bidang teknologi dan manusia begitu. oke, baik, sip. Jadi gini, Mas, nanti Gitu. di indikator yang manusia dan teknologi ada penyebab masalah yang sama, munculkan itu. Gitu kan ya, pasti dicari kan, nemu kan, ada gitu ya. Nah, Iya. itulah Nah, sebetulnya ketika kita membaca Fishbone ini kan, cara membaca analisis Fishbone itu ketika muncul masalah dari manusia dan teknologi itu adalah faktor penyebab masalahnya kan gitu ya. Jadi kan gini, kalau coba Mas diperbesar dulu Mas, di manusia dan teknologi, coba di zoom dulu. Apa aja nih penyebab masalahnya? Oke, kurangnya pemanfaatan teknologi, terus data dan informasi tidak terintegrasi, kurangnya kesadaran edukasi, perilaku tidak higienis, ketidakpatuhan terhadap instruksi kesehatan. Oke, nanti coba Mas Fahrudin cari gitu kan ya, yang sama gitu kan, yang menyerupai akar masalahnya antara yang di teknologi dan manusia. Itu yang akan menjadi penyebab masalahnya. Gitu ya, itu cara baca dengan Fishbone itu, supaya Mas Parudin tuh enak nanti memecah masalahnya gitu ya, karena kan ketahuan akar dari penyebab masalah itu adalah ini kan gitu teman-teman ya. Cara membaca untuk di Fishbone itu adalah harus mencari akar masalah yang sama di antara yang 5 ini: teknologi, lingkungan, manusia, pengelolaan kesehatan, dan kebijakan. Nah, ketika ada yang sama, itu adalah akar masalah sesungguhnya. Gitu teman-teman ya. Jadi nanti bisa dicari gitu ya. Silakan. Sebetulnya itu teman-teman ya. Seharusnya sih nggak dicari, tetapi muncul sendiri gitu kan ya. Tapi karena tadi berdasarkan analisis Mas Parudin akan muncul di manusia dan teknologi, nanti coba di dicari gitu kan ya, sehingga nanti akan muncul gitu kan ya sebuah permasalahan dari akar masalah dari Fishbone ini. Gitu ya Mas Parudin ya. iya, Pak. Sama, Oke. sama ini sih, Pak, sebenarnya mau Gimana? mau apa namanya nambahin. Tadi sebenarnya Mm, akar masalah ini tuh justru yang mm, saya ambil sudut pandangnya itu bukan mm, akar bener-bener akarnya. Kalau saya mm, melihat bener-bener mm. akarnya ini semuanya itu juga juga akan Ya. jadi masalah begitu. Tapi Mm, saya coba kaitkan dengan apa namanya keilmuan saya begitu. mm, Nah, mm, keilmuan mm. saya itu lebih lebih bisa dikontrolnya atau lebih bisa memberikan kontribusi di bidang teknologi sama manusia. Kalau kebijakan kita tentu cuman bisa memberikan apa masukan begitu ya, Pak. Iya, Di bidang tidak. apa tadi Betul. data dan itu akan masalah yang bagi kita apa di luar kapasitas kita gitu untuk Betul, yang betul. kebijakan.
betul, Kemudian betul. di pengelolaan kesehatan juga sudah ada departemennya sendiri gitu. Di Mm-mm. lingkungan Jadi, juga saya rasa sudah ada. Nah, jadi saya merasa sebenarnya semuanya ini juga juga berdampak begitu. Maksudnya punya punya akar permasalahan yang berdampak ke problem ini. Cuman saya ngambil sudut sudut pandangnya untuk kasus ini di bidang teknologi sama manusianya. Itu Pak dari Siska. apa? Dari keilmuannya kan gitu ya, dari Iya keilmuan betul. sini. Oke, oke, siap, siap. Oke, baik. Teman-teman, oke, terima kasih Mas Parudin. Saya sudah menangkap semua dan saya sudah memberikan catatan-catatan juga ya. Oke, bisa stop share dulu. Terima kasih Mas Parudin ya. Saya sudah ini nanti kita lanjut ya. Kita lanjut nanti di bab berikutnya. Baik. Oke, Ya, teman-teman. terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Teman-teman ini ya, Indra pengen share sedikit sedikit untuk teman-teman juga nih. Khawatirnya nanti apa namanya Indra lupa juga. Ketika kita ingin apa namanya mencari sebuah apa penyebab dengan fishbone gitu kan ya. Nah ini ya, ini materi di agenda 1 gitu ya. Mas Parudin sebetulnya akibatnya sudah tahu nih bahayanya TBC kan gitu ya. Apa yang menjadi penyebabnya kan gitu. Tadi ada indikatornya, ada apa, ada manusia, mesin gitu kan ya. Terus lain sebagainya ada 5 gitu kan ya. Dari sini sudah di apa penyebabnya, barulah kita mencari apa sebab potensialnya kan seperti ini gitu kan ya. Tadi sudah apa sudah mengerucutkan nih Mas Parudin dan mungkin juga teman-teman. Nah, ini maksudnya gitu ya. Coba kita cari gitu kan ya. Apa namanya akar penyebab masalahnya yang tadi gitu. Silakan teman-teman memiliki paradigma, "Oh, ini dari keilmuan saya nih gitu. Kalau dari sisi kebijakan kita nggak bisa gitu kan ya, karena memang bukan di ranah kita gitu kan ya. Coba dicari itu. Kalau tadi kan di teknologi dan manusia ya Mas Parudin ya. Coba dicari gitu ya akar penyebab masalah yang bisa muncul dua ini gitu kan ya. Nah ini kan sama nih, insentif tidak cukup artinya ini menjadi apa namanya akar masalah ya, penyebab masalah dari apa yang kita sedang lakukan analisis gitu ya teman-teman ya, cara-cara membacanya gitu kan ya, sehingga betul-betul ini muncul dua kali di apa namanya di dalam sebuah penyebab gitu kan ya, di sistem dan di supplier ada dua apa akar penyebab masalah, dan bisa disimpulkan akar penyebab masalah dari apa dari masalah ini adalah ini gitu kan yang ditandain bulat ini teman-teman gitu ya, yang tanda bulat ini. Oke, itu ya teman-teman ya, supaya ada gambaran ya teman-teman. Jadi silakan penentuan nilai tadi gitu kan ya, penentuan nilai tadi jangan sendiri gitu kan ya, tetapi teman-teman silakan usulkan ke mentor gitu ya, Pak ini angka 5 ini adalah gini-gini gitu kan ya, itu harus ada ininya gitu ya, mungkin teman-teman pasti ada argumentasinya, itu teman-teman silakan catat gitu kan ya, supaya nanti teman-teman nggak lupa pada saat nanti apa seminar rancangan gitu kan ya, ditanya nih ini angka 4 dari mana, nah kan gitu ya, jadi teman-teman tidak lupa lagi. Oke gitu ya Mas Parudin ya, luar biasa teman-teman yang dibuat Mas Parudin tadi catatannya profil peserta, terus jangan Baik lupa Pak. nanti struktur ya, struktur organisasinya gitu kan ya. Nanti silakan bisa nyontoh Berorganisasi. ya, bisa Iya. nyontoh di ini. Yang terbaru hari ini kan ada apa namanya ada pelantikan OR baru ya, ada nama baru, itu silakan nanti teman-teman bisa update ya di webnya BRIN ya. Kalaupun belum ada ya silakan teman-teman di capture yang ini. Oke, Mas Parudin, seperti itu teman-teman ya. Nanti kita belajar lagi dari teman yang lain. Oke, yang kedua silakan Mbak Putu ya. Mbak Putu silakan. Izin share screen. Oke. Oke, baik. Sudah ada judul, tapi nanti bisa berubah di tengah jalan, nggak masalah ya Mbak Putu ya. Oke. Kemarin diskusi sama mentornya. Mentorship, Eh, apa? Oke. Oke. Nanti saya perbaiki kata pengantar. Iya, nggak masalah. Oke, sip. Sebentar. Profil Oke, instansinya baru sedikit nggak apa-apa. berdasarkan saran coach tadi, berarti dimasukkan juga pusat riset biomedis saya biar lebih Ya, spesifik. Kemudian juga struktur organisasi ya, BRIN dan juga update lain dari ya, website. betul.
Jadi nanti dikasih tanda ya, kita ada di pusat riset biomedis itu yang mana, dikasih kotak gitu ya. Oh itu OR-nya ini gitu kan ya, seperti itu. Jadi teman-teman tahu posisinya ada di mana nih penguji kita, kan gitu teman-teman ya. Kalau Indra mungkin ini ada di ini gitu kan, tapi nanti kalau penguji jadi tahu Mbak Putu itu ada di pusat riset mana sih, nah gitu ya. Ya, kasih Oke. kode sama profil peserta Mm-mm. si Tugas PR-nya. teman-teman aja ya, tugas-tugas sebagai periset gitu kan ya. Ya, sesuai dengan jenjang ya teman-teman ya, sesuai dengan jenjang. Tugas pokok jabatan ya gitu. Ya, kemudian Teman-teman semuanya madya ya, apa muda madya ya, muda, muda ya, masih oke muda. muda, masih muda ya, Wajahnya oke. masih muda juga. Iya iya iya, betul betul betul, sepakat. Makasih Kun. Ini Oke, kemudian siap. bab Isu satu. 2-nya ada Mm, 3 isu, yaitu isu mm, mm. satunya tentang tuberkulosis. Ini akan jadi menarik ya. Apa sama Mas Parudin juga sama ya. Oke. Yes. Kemudian Yang isu kedua, keduanya adalah kusta. mm-mm. Ya, cuman mungkin perbedaannya dengan Mas Farudin adalah kalau saya lebih didetailkan. Jadi misalnya pada tuberkulosis adalah bagian apanya yang belum Ya, ada datanya betul misalnya. betul Karena betul betul. terkait juga dengan profesi dan pusat riset kesehatan, organisasi riset kesehatan berarti datanya adalah resistensi antibiotiknya pada Oke, ya. tuberkulosis, kemudian juga pada kusta. Kusta. Mm-mm. Kemudian yang ketiga adalah hepatitis C virus. Oke, Memang oke, datanya. oke. Sebentar yang kusta Mbak. Sebentar yang kusta. Indra pengen cek juga yang kusta. Oke, 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 oke. Oke, artinya udah seimbang ya data data faktanya dari 3 isu ini sudah masuk ya Mbak ya. Iya, cuman mungkin Ya. nanti juga berdasarkan saran coach itu mungkin nanti Mm-mm. akan saya tonjolkan lagi eh, biar lebih seimbang antara ketiganya. Ya. Kemudian juga yang hepatitis C virus saat Mm-mm. backgroundnya adalah belum adanya vaksin hepatitis C virus di di dunia bahkan juga di Mm-mm. Indonesia. Kemudian Bahkan di dunia ya. Mm-mm. bahkan di dunia makanya juga termasuk isu juga. Ya, oke. Kemudian juga Oke, penetapan core isu Koraisu. Mm-mm. menggunakan teknik APKL dan juga USG. Nah, di sini di Mm-mm. APKL-nya saya baca modul APKL-nya seperti yang Coach jelaskan ada yang Ya. tentang memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, cuman saya bingung definisi Hmm. tidak memenuhi syaratnya itu apakah tidak memenuhi A atau P atau K atau L-nya dari 4 kriteria itu. Tapi di Mm-mm. modul ada juga memberikan angka 1 sampai 5, di Ya. mana angka 1 artinya sangat tidak, angka 2 Mm-mm. tidak, angka 3 cukup, angka 4 adalah aktual untuk APKL Mm-mm. atau manifestasi untuk ISG, dan 5 lah sangat aktual. Walaupun Ya. memang sudah ada penjelasan angkanya, cuman seperti Mm-mm. yang Coach jelaskan tadi, eh, cut off point cut off point dari aktual dan sangat aktual atau cukup aktualnya itu yang iya Ya. iya Nah, iya itu betul. Jadi teman-teman harus ada catatan cut ya. off pointnya Eh, itu apa ya, akhirnya gini, ini pasti ya teman-teman gitu kan ya, karena saya suka dengan isu yang ketiga lagi ini isu tiga lagi nih yang muncul gitu ya, karena saya suka ke aktual apa isu yang ketiga gitu, entah itu karena memang kita lebih kepada kepakarannya di situ, datanya iya sudah siap di situ gitu kan ya, oke nggak masalah gitu teman-teman ya, karena kan itu yang menjadi apa namanya tantangan kita ke depan yang lebih mudah gitu ya. Artinya gini, ketika kita menetapkan angka-angka ini gitu kan ya, teman-teman paling tidak ada argumennya kan gitu ya, pasti lebih tahu gitu ya. Kenapa apa namanya problematiknya di angka 5 gitu. Ini sangat signifikan nih di antara isu 1 dan isu 2. Ini paling paling tinggi nomor 5. Berarti isu yang ketiga itu lebih bermasalah kalau lihat di data ini kan gitu ya teman-teman ya, Mbak Putu ya. iya Nah, itu yang harus disampaikan gitu ya. Masalahnya di mana dibanding dengan 2 dan 1 kan gitu ya. Secara argumentatifnya itu yang nanti Mbak Putu harus apa namanya harus ingat-ingat gitu kan ya. Nah, kan gini nih sangat aktual, sangat problematik dan sebagainya. Nah, itu teman-teman. Jadi
untuk membuktikan bahwa teman-teman dalam memberikan angka ini tidak karena saya suka dengan, nah bukan karena saya suka gitu, karena benar-benar memiliki problematika yang sangat gitu kan ya, yang sangat benar-benar bermasalah di antara itunya. Coba aja teman-teman cek, dilihat ya. Coba Mbak Putu ke atas lagi ya. Ini nilai yang paling tinggi problematikanya kan isu nomor 3. Berarti ini sangat bermasalah kan gitu ya, yang harus segera diselesaikan gitu ya. Nah ini apa argumentasi inilah nanti yang Mbak Putu harus kuat menyampaikan gitu kan ya, sehingga ini juga nilainya sangat signifikan ya teman-teman ya, 14, 12 dan 17 gitu kan ya. Nah, sebetulnya analisis USG itu diperlukan sebetulnya ya ketika angkanya sama nih di APKL gitu kan ya. Kan buat apa coba di APKL sudah dapat skornya nomor 3 gitu kan ya. Ini juga muncul nomor 3 kan gitu ya. Sebetulnya itu, tetapi karena kita untuk menguatkan sebetulnya ya, menguatkan analisis kita apa namanya, maka kita menggunakan USG ini gitu kan ya, dan betul gitu kan ya, lebih urgent lain sebagainya kan gitu ya, bisa lebih dijelaskan lagi. Oke, kan ini juga sangat signifikan ya teman-teman ya, untuk nilai USG-nya gitu ya, teman-teman bisa dicek bahwa apa namanya, angkanya angkanya 5 gitu kan ya, dan itu tentunya harus ada apa namanya, argumentasinya kan gitu ya, harus apa namanya, oh ini memang sangat 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 urgent gitu kan ya, sangat penting gitu kan ya untuk segera diselesaikan. Itu aja sih ya. Indra yakin teman-teman pasti punya punya apa namanya, punya alasan itu gitu kan ya. Itu diingat-ingat aja gitu ya. Ini hanya mengingatkan bahwa teman-teman memberikan nilai itu bukan atas dasar suka dan tidak suka dengan isunya ya teman-teman, bukan itu ya. Wah saya suka isunya nih angka 5, 4 gede-gede aja supaya nanti rankingnya 1 gitu kan ya. Enggak seperti itu ya teman-teman ya. Tapi betul-betul dari hasil analisis teman-teman kan gitu ya. Oke, saya yakin lah ini Mbak Putut juga memberikan angka 5 itu pasti ada argumentasinya kan gitu ya. Dan ini juga disepakati oleh mentor ya teman-teman ya. Saya yakin nanti yang memberikan nilai ini teman-teman. Saya yakin yang memberikan nilai ini teman-teman, dan dikonfirmasi ke mentor. Harus dikonfirmasi ke mentor. Baik Pak Bu gitu ya, gimana nih dengan angka ini gitu, kriteria ini setuju atau tidak gitu kan. Itu paling tidak ini adalah nilai kesepakatan teman-teman ya, nilai kesepakatan teman-teman dengan mentor gitu kan. Teman-teman kan tentunya menjelaskan ya, Mbak Putu menjelaskan kenapa ini sangat urgent gitu kan ya, ketersediaan prevalensi dan molekul untuk genotyping HCP ini kan gitu teman-teman ya. Gitu ya Mbak Putu ya. Paling tidak ada kan Mbak Putu ya. Ada dalam benak gitu kan. Itu yang nanti disampaikan. Sorry. Dan ini adalah sebagai alat ukur teman-teman. Apakah rancangan aktualisasi ini dibikin sendiri atau dibikinkan orang lain? Nah itu teman-teman ketahuan nanti sama penguji sama coach juga gitu kan ya. Kalau kita tidak bisa menjawabnya, wah ini kan dari mana? Nah gitu teman-teman ya. Makanya ini sangat penting untuk membuktikan diri kita bahwa kita memang sudah membuatnya. Kan gitu teman-teman ya. Oke, lanjut ke bawah. Menggunakan apa untuk ininya? Oke, pakai SWOT ya. Iya, Rencananya pakai SWOT ya. Oh, pakai Fishbone juga. keduanya. Oke. Oke, sip. Jadi Oke, gimana coba diperbesar sedikit. ya seperti tadi penjelasannya bahwa akar masalahnya adalah belum Mm-mm. tersedianya data, karena datanya ini adalah penunjang pembuatan vaksin. Oke. Kemudian belum tersedianya data disebabkan oleh kurangnya fasilitas lab, terutamanya seperti yang tadi Mas Farudin bilang adalah SDM-nya. Jadi orang yang ahli dalam bidang tersebut dan juga teknologi untuk mengerjakannya. Cuman memang tadi dari instruksi coach adalah membuat biar akar masalahnya sama. Supaya gini teman-teman, kenapa harus ada satu penyebab akar masalah, supaya teman-teman fokus dalam menyelesaikan penyebab masalah itu. Kan harus ada 4 kegiatan tuh minimal teman-teman ya.
minimal harus 4 gitu ya. Kenapa harus minimal 4? Karena angka yang terbaik itu 3 kegiatan kan gitu teman-teman ya. Tahapannya apa namanya ada tahapan kegiatan juga nanti masing-masing 3 kan gitu ya. Supaya teman-teman fokus gitu. Sebetulnya masalahnya apa ya? Teman-teman nggak apa-apa, teman-teman sudah punya masalah nih, sudah punya apa? Sudah punya solusi gitu. Coba teman-teman dari solusi itu angkat ke akar masalahnya gitu, ditemukan. Kan idealnya kan dari atas ke bawah ya. Dari APKL, dari USG kan itu ya. APKL ada 3, USG memunculkan mana yang lebih prioritas gitu kan ya. Terus dicari akar masalahnya. Oh, akar masalahnya adalah A gitu tuh ya. Nah, nanti kan untuk mencari tahapan kegiatannya itu gitu ya dari A tersebut supaya fokus. Kan gitu teman-teman ya. Coba supaya membantu teman-teman juga dalam nanti mencarikan apa namanya kegiatan-kegiatannya gitu kan ya. Yang kegiatan-kegiatannya nanti lebih lanjut itu dilihat dari core value ASN. Ini orientasi pelayanan kemana kan gitu ya. Teman-teman juga harus harus udah mau mulai memikirkan ke situ nanti gitu kan ya. Coba kira-kira saya tahu, saya pasti Mbak Putu sudah punya apa inti masalah dari belum tersedianya data terkini ini apa sebetulnya Mbak Putu gitu ya. Itu yang harus dicari oleh Mbak Putu dan teman-teman gitu ya. Mungkin sudah menemukan nih Mbak Putu gitu ya. Sesungguhnya dari pendanaan metode kebijakan teknologi kan ini hanya mempetakan sebuah penyebab masalah teman-teman ya. Nah, dari penyebab masalah ini apa kira-kira satu akar masalahnya yang akan dibuatkan solusinya oleh teman-teman dalam kegiatan-kegiatan tadi, minimal 4 kegiatan gitu ya dari sini supaya teman-teman fokus nanti gitu ya, supaya fokus nanti dalam menyelesaikan permasalahan dari belum tersedianya data terkini gitu ya Mbak Putu ya. Kira-kira apa Mbak Putu dari belum tersedianya data ini banyak masalah yang paling paling ya, yang paling dari 6 indikator ini apa sebetulnya tadi di apa di SDM tadi ya, sama apa tadi Mbak SDM Putu? dan pengembangan Oke. alat metodenya. Oke, SDM dan pengembangan alat teknologinya. Berarti kalau di SDM, apa nih kurang tenaga ahlinya Iya, atau iya. kurangnya pelatihan? Itu. Oke, Kalau kurang tenaga ahli sih, Coach. kurang tenaga ahli. Oke, oke, oke. Apa kaitannya kurang tenaga ahli dengan teknologi? Ada nggak? Ada relevansinya nggak? Coba Hmm, dicari itu yang menjadi akar masalahnya. hmm. Kan gitu ya. Misalnya Contohnya gini. Contoh, kurang tenaga ahlinya bisa juga karena fasilitasnya yang kurang, sehingga kan nah, orang susah juga bekerja karena kan misalnya itu perlu fasilitas yang tinggi karena virusnya contagious gitu kan, perlu fasilitas lab. Jadi kalau fasilitasnya terbatas, orang untuk belajar juga susah, jadinya tenaga ahli juga susah. Kalau kayak gitu gimana, Coach, dimasukin Iya, iya berarti nanti yang jadi inti masalahnya itu adalah di apa namanya fasilitas di ya? fasilitas teknologi dan apa namanya tenaga ahlinya gitu ya. Tetapi kalau yang kurangnya fasilitas teknologi, jangan sampai kita kegiatannya adalah pengadaan teknologi itu. Jangan Iya. sampai ke pengadaan alatnya kan kita gak ke situ teman-teman ya Iya. kan kita nggak ke arah situ itu adanya di direktorat diri ya infrastruktur gitu kan ya tapi bagaimana kita giring gitu kan ya ke kepakaran teman-teman gitu kan ya kepakaran teman-teman contohnya ada kolaborasi kan gitu ya nanti cara-caranya kan gitu ya oh contohnya nanti ada pengembangan kompetensi nih gitu ya dari apa dari peralatan yang baru itu kan gitu Mbak Putu ya kegiatan pertama itu mungkin kegiatan keduanya adalah adanya kolaborasi dengan apa dengan swasta itu kan ya kita bersama-sama melakukan riset bersama contohnya kan gitu kan itu enak tuh ketika ada riset bersama kolaborasi nanti kita membuat proposal apa namanya pendanaannya kan gitu teman-teman ya karena kan ada riset bersamanya gitu kan ya jangan sampai kita terkecoh karena memang fasilitasnya yang kurang salah satu usulan kita gitu kan ya mengadakan pengadaan alatnya nggak ke situ ya Mbak Putu ya karena kita bukan bukan ranahnya kita di situ gitu ya tapi bagaimana ke arah riset bersamanya kolaborasinya kan gitu ya Mbak ya Ya. tapi kita terkecoh ya karena memang teknologinya nggak ada kita melakukan
solusinya, alternatif solusi yang disampaikan ke pimpinan adalah pengadaan alat. Gitu ya. Contohnya di kampus nih gitu ya, atau di luar negeri, di kampus bisa kolaborasi riset kan di situ gitu ya. Kita punya kegiatannya, di sana punya alatnya, bahkan di sana punya tenaga tenaga ahlinya kan bisa kita ada joint riset nanti gitu kan ya, bahkan kita bisa mendatangkan perisetnya kan gitu ya, ada visiting researcher-nya kan dari sana gitu kan di situ ada pendanaannya juga diberi teman-teman gitu ya. Ini informasi ya, nanti teman-teman juga akan dapat informasi ini dari Direktorat Manajemen Talenta. Ada kegiatan itu teman-teman ya, ada visitor researcher nanti ada gitu ya. Jadi kita mendatangkan periset dari luar negeri gitu kan ya, minimal 1 bulan teman-teman, minimal 1 bulan, maksimal tuh 3 bulan atau 6 bulan ya kemarin update-nya. Jadi melakukan aktivitas itu, gitu ya. Ini bisa jadi untuk itu. Kita teknologinya juga kita tingkatkan gitu ya, dan kita risetnya juga join, kan gitu ya Mbak Putu ya. Itu ya supaya ada gambaran nih teman-teman. Gitu ya. Oke, ini analisis SWOT. Oke, karena ada 2 analisis, berarti harus ada saling menguatkan ya teman-teman ya. Kenapa harus pakai fishbone gitu ya? Oh, untuk menemukan akar penyebab masalah, kan gitu teman-teman ya. Jadi nanti tantangannya teman-teman ketika menggunakan 2 analisis ini dalam mencari akar masalah, teman-teman harus sama nih. Jangan sampai Mbak Putu di fishbone adalah masalahnya ini, akar masalahnya gitu ya, di SWOT masalahnya berbeda. Kan gitu ya. Jadi mana yang akan diselesaikan kalau begitu nanti di rancangan aktualisasi alternatif solusinya, kan gitu teman-teman ya. Jadi ini harus sama nih, harus saling menguatkan gitu ya. Itu silakan teman-teman pasti sudah tahu bayangannya teman-teman ya. Tinggal teman-teman menguatkan nih gitu kan ya, antara fishbone dan analisis SWOT ini. Harus seirama teman-teman ya. Nanti hari ini Indra tidak akan membaca sama nggak masalahnya kan gitu ya. Tapi nanti suatu saat nanti akan saya cek nih gitu ya. Ketika minggu depan kegagasan kreatif nanti akan dicek sama Indra gitu ya. Coba di SWOT apa nih akar masalahnya gitu kan ya. Terus di fishbone apa nih, sama nggak? Nah, kan gitu teman-teman ya. Kalau sama ya bagus gitu ya, saling menguatkan. Jadi pasti Mbak Putu membuat analisis dua analisis dengan fishbone dan SWOT itu pasti ada maksudnya kan gitu ya, bukan untuk nambah-nambah lembar ini ya, rencana aktualisasi ya, tapi tentunya ada yang saling menguatkan gitu kan ya. Tentunya kalau untuk fishbone ini kan untuk mencari akar masalah, penyebab masalah satu apa sih sebetulnya kan gitu ya. Kalau pakai SWOT kan teman-teman bisa menguatkan, membandingkan gitu kan ya, antara kekuatan, kelemahan lain sebagainya gitu ya, sehingga menguatkan apa yang benar penyebab masalah, sehingga ketika teman-teman sudah mendapatkan akar penyebab masalah, ke poin D-nya enak tuh. Coba Mbak ke poin D-nya Mbak Putu. Kan gagasan itu tuh, coba ke atas lagi Mbak. Kegagasan kreatifnya kan gitu ya. Jadi gagasan kreatif ini adalah turunan dari akar masalah yang ditemukan. Sebetulnya untuk HVC ini apa sih masalahnya? Oh, ada gagasan kreatifnya, ini ada 4 kegiatan. Kan gitu teman-teman. Gitu ya. Dari 4 kegiatan ini untuk menyelesaikan masalah ini, satu kegiatan itu minimal ada 3 tahapan. Referensi, contohnya ya ada studi pustaka, kan gitu teman-teman ya. Nah, kan banyak ininya, kan gitu ya teman-teman ya. Studi literatur kan gitu ya. Mungkin studi literatur nanti masuknya ke tahapan deh Mbak, gitu ya. Nanti kita ini kan, karena kan apa kegiatan besar dari studi literatur ini, kan gitu ya Mbak ya. Nanti kita lebih cek lagi ini minggu depan ya. Nanti kita ini. Jadi hal-hal yang kecil-kecil ini mungkin jadi tahapan nih teman-teman ya. Studi literatur, konsultasi awal itu pasti tahapan ini tahapan dalam kegiatan. Jadi sebetulnya gitu kan ya, dari dari masalah solusi yang muncul itu ada 4 kegiatan nih. Apa kegiatannya? Ya, yang satu mungkin ada pengembangan kompetensi gitu kan ya, ada untuk melakukan pengembangan kompetensi apa gitu kan ya, oh studi literatur, ada konsultasi awal dengan bla 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 gitu. Yang kedua apa lagi gitu kan ya, oh ada joint research nih gitu kan ya, joint research. Yang kedua, yang ketiganya apa? Oh, yang ketiganya adalah mendatangkan periset kan gitu teman-teman ya, sehingga itu bisa menyelesaikan masalah yang
apa namanya dimunculkan di dalam permasalahan pengembangan metode molekuler ini gitu ya. Tadi kan Mbak Putu itu masalahnya di SDM dan teknologi nih teman-teman. Berarti apa nih? 4 kegiatan yang bisa menyelesaikan di masalah SDM kan gitu ya teman-teman ya. Kalau SDM pasti kan nanti pengembangan kompetensi, adanya pelatihan, kan gitu ya Mbak ya. Terkait dengan teknis tertentu. Ya, jadi dari pengembangan kompetensi itu apa nanti tahapan-tahapan kegiatannya? Minimal ada 3 ya teman-teman ya. Untuk kegiatan ada 4, gitu ya. Tahapan kegiatan nanti ada 3, gitu ya. Seperti itu. Ya. Oke ya teman-teman ya. Jadi ada 4 kegiatan. Jangan lupa ya ada 4 kegiatan. Ya ada 4 kegiatan. Masing-masing kegiatan ada 3 tahapan kegiatan. Ya minimal 3. Kenapa itu penting? Supaya nilai teman-teman tuh di atas 80. Ini ya, ini apa namanya kisi-kisinya nih teman-teman, ya kisi-kisinya supaya teman-teman mendapatkan nilainya yang paripurna, yang sempurna, gitu ya. Jadi 4 kegiatan ini yang menyelesaikan masalah tadi, masalah yang di atas, yang di fishbone, gitu ya. Masing-masing 4 kegiatan ini ada 3 tahapan apa saja, gitu kan ya. Jadi studi literatur itu mungkin bukan kegiatannya, Mbak, mungkin itu tahapan kegiatannya, gitu ya teman-teman ya. Oke, siap. Gak apa-apa, nanti kan kita akan dibahas Udah, lebih dalam lagi ini minggu depan nih teman-teman ya. Kita udah akan bahas minggu didapat depan ya, Pak. cuplikannya dari coach. Sudah dapat cuplikannya. Oke, terima kasih Mbak Kasih Putu ya. banyak Kita coach. lanjut ke teman-teman yang lainnya ya. Oke. Oke, teman-teman ini kan kita saling belajar ya. Jadi teman-teman silakan bisa menyesuaikan ya, bisa menyesuaikan tadi masukan-masukannya ya. Oke, sekarang Mas Doni nih. Sudah muncul tuh. Udah muncul Mas Doni. Oke. Mas Doni, saya yang ketiga. Ini tuh Mas Doni sama Ramadoni ya, saya selalu lupa. Iya, Mas sama. Ramadoni, Mas Ramadoni, Mas Rama ya. Sama-sama Doni sebenarnya. Oh, bahasa-bahasa Doni. Kalau Mas Ramadoni, Mas Rama kali ya. Iya, Saya boleh. panggil Rama aja deh, nanti malah kebingungan. Mas Doni, oke lanjut. Fisika kuantum, wah ini Pak Handoko banget ini. Fisika kuantum, Pak Handoko ini. Oke. Iya. Nah, bab Oke. 1 ini belum saya Apa-apa. isi karena Oke, saya sebenarnya catat dulu ya supaya nanti saling mengingatkan ya. karena Gimana? saya bingung ini kenapa harus ada bab 1 gitu. Ini kan kelihatannya nggak nyambung dengan yang bab 2. Kecuali kita isunya manajemen kali. Manajemen ASN di tempat kerja ini sebagai environmental scanning gitu ya untuk bab 2-nya. Tapi di sini apakah ini berdiri sendiri aja profil instansi, BRIN dan posisi Ya, kita di mana? Apa harus ada ya, hubungannya? Gitu. ya. Sebetulnya di contoh, oke, sebentar, Mas Doni, saya ini dulu deh, saya share screen dulu deh, bentar ya, bentar ya. Oke. Oke, oke. Nah ini teman-teman yang ada di tahun lalu gitu ya. Sebetulnya karena kemarin Indra sudah share ini ya teman-teman ya, sudah share template yang memang sama-sama di semua kegiatan apa namanya kegiatan coaching ini, bukan hanya di kita gitu ya. Makanya Indra juga menyesuaikan dari template yang sudah ada. Sebetulnya kalau boleh bercerita ya teman-teman ya. Sebetulnya apa yang disampaikan Mas Doni, sebetulnya bab 1 itu lebih kepada supaya ada keterkaitan ya Mas Doni ya. Ini lebih enak gini sebetulnya, kan gitu ya. Ini lebih ke apa namanya sudah setengah jadi nanti untuk proposal kan gitu teman-teman ya. Karena memang ini dulu rancangan aktualisasi ini apa namanya tugas yang eksklusifnya itu adalah menulis KTI gitu kan ya, menulis KTI. Jadi mungkin diawali dengan seperti ini gitu kan. Jadi betul bahwa ada korelasinya dengan masalah yang akan kita angkat gitu kan ya. Tetapi memang di bawahnya juga muncul nih gitu kan ya, muncul profil organisasi. Nah, kita sudah share template ke teman-teman gitu ya. Jadi bab 1 ini silakan Mas Doni di ini lagi ya, ditampilkan lagi. Jadi bab 1 ini memang berdiri sendiri gitu ya terkait dengan profil peserta karena memang ini outline-nya dari LAN, Lembaga Administrasi Negara gitu kan ya. Jadi nanti untuk bisa menunjukkan Mas Doni ini di mana nih gitu kan ya, di pusat riset mana nih gitu kan ya, supaya nanti apa namanya
akan lebih tahu gitu ya, akan lebih mengerucut, akan lebih tahu nih paling tidak penguji gitu ya. Oke, Mas Doni ini menyelesaikan permasalahan ide yang ada di pusat risetnya enggak kan gitu teman-teman ya. Jadi Ya, terukurnya di baik, baik. situ. Jadi silakan nanti dibuat ya. Tidak ini. Nanti paling ini teman-teman targetnya Mas Doni ya untuk bab 1 ini memang targetnya nanti pada saat kita seminar rancangan harus selesai semuanya gitu ya. Kalau ini ya silakan teman-teman, kan bisa jadi kata pengantar juga muncul nanti di bawah setelah kita muncul semuanya, kata pengantar jadi muncul ke atas gitu ya. Oke, coba rencana aktualisasinya isunya Mas. Ini isu yang pertama, strategi Krisis kurangnya. energi. Oke, oke. Oke, sebentar Mas. Data-data faktanya, oke. Ya, nanti teman-teman jangan lupa ya referensinya untuk apa namanya supaya tidak lupa ya diambil dari mana ya. Oke. Terus dan stylenya silakan teman-teman ya, tidak ada apa, tidak ada ketentuan. Jadi silakan tentukan sendiri ya style untuk citasinya. Oke, yang keamanan cyber, data faktanya juga udah muncul. Oke, saya ingin melihat keseimbangan informasi aja ya. Jangan sampai nanti karena Mas Doni suka dengan ISO yang ketiga, oh lebih banyak isunya. Gitu ya, supaya seimbang aja di sininya. Kurangnya eksplorasi material maju yang apa di Davis Quantum. Oke, coba Mas penetapan core ISO-nya. Oke, nah ini teman-teman ya, ini keren ini. Jadi apa namanya muncul core ISO 1 dan 2 nilainya sama nih, kan gitu teman-teman ya. Jadi wah ini mana dong kalau prioritasnya ini? Maka ada analisis yang kedua USG teman-teman. Coba ketika dinilai USG muncul nggak mana yang nah ini teman-teman ya. Kenapa harus ada 2 analisis gitu ya, PKL sama USG ini kelihatan nih dari Mas Doni gitu ya. Bagi teman-teman yang nilainya tadi ya jangan dipaksakan juga semuanya harus ada yang 2 ya, enggak juga ya teman-teman ya. Kalau memang sudah nilainya 1, 2, 3 prioritasnya ya nggak masalah teman-teman ya, karena itu tadi nilainya jangan diada-adain gitu ya. Kapan angka 4, kapan angka 5 ini kan harus ada apa namanya, harus ada argumentasinya. Kan gini teman-teman ya, terlihat ya di kasus Mas Doni ini di APKL, coba ke atas Mas, di APKL ada 2 isu yang sangat 2 prioritas nih, isu 1 dan 2 kan gitu ya. Mana nih akan diangkat sebetulnya dari isu 1 dan 2, maka dilakukanlah analisis apa namanya USG gitu kan ya, barulah ketahuan yang akan diselesaikan karena prioritas itu adalah isu 1 ya, penyimpanan energi ramah lingkungan. Pemberian nilai 455 ini adalah ya atas kesepakatan dengan mentor ya Mas Doni ya, Iya. disampaikan ya ke mentor Dan bukan saya kita. mengacu kalau AKPL dari materi Ibu Asih ini ada. Ya. Contohnya ada beda nilai 4 dan 5 untuk Hmm, problematik gitu. Ini kompleks, oke. ini 4, tapi kompleks dan perlu dicarikan segera itu 5. Gitu. Mungkin seperti Nah, itu. nah ini teman-teman yang saya maksud tadi ada indikator-indikator gitu ya. Nanti kalau tidak keberatan Mas Doni bisa share ke teman-teman kalau membutuhkan ya deskripsi ini teman-teman. Kan tadi di Bu Asi ya, mungkin teman-teman juga dapat ya. Oh Jadi iya, silakan di nih agenda teman-teman. 1. Ada agenda 1 gitu ya, supaya teman-teman nggak lupa gitu maksudnya. Kenapa Mas Doni memberikan angka 5 di aktualnya? Karena ini benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Nah, kan itu teman-teman ya. Memudahkan untuk kita berargumentasi tentunya gitu ya. Oke, siap. Lanjut USG juga sudah ada indikator. Mm-mm. Oke, sip. Nah, ini saya pakai Oke, basebone gitu kan ya. Oke, oke. Sebetulnya inti masalahnya udah ketemu belum akar masalahnya di apa di fishbone ini? Kalau tadi saya lihat sebetulnya di keempat bone ini muncul contohnya ini ketergantungan pada baterai konvensional, kurangnya inovasi. Sebenarnya itu akar masalahnya karena kurangnya ide inovasi baterai baru. Mm-mm. Nah, yang ini. Jadi kalau kira-kira alurnya beginilah, Oke, inovasi, oke. terus di mana baterai kuantum itu jadi satu alternatif dan Mm-mm. karena di Indonesia belum ada expertise-nya, kita perlu kolaborasi, maka gagasannya itu kita bentuk proposal kayak gitu. Oke, berarti inti masalahnya adalah kurangnya inovasi baterai kan gitu ya? Betul. Nah, Oke, coba ke atas lagi Mas ke fishbone.
Oke, kurangnya inovasi ada di mana tadi? Tadi saat Eh, di sini Oke, di riset dan inovasi. masih, kalau di Oke, sini mungkin ketergantungan pada baterai konvensional, ya secara implisit itu karena kurang inovasi sebenarnya. Dan oke. dia Nah, juga ini ada kan di muncul tuh industri. di industri juga muncul tuh kurangnya inovasi kan? Betul. Ya, itu dia. Jadi kan ada dua nih teman-teman ya. Coba di industri kurangnya investasi dalam inovasi gitu kan ya. Artinya jadi kurang inovasi juga kan gitu ya. Di riset dan inovasi kurangnya inovasi. Nah, ini kan udah ketahuan sebetulnya. Akar masalahnya adalah kurangnya inovasi kan gitu teman-teman. Gitu kan ya. Ini kelihatan nih di Fishbone yang sudah disusun. Sehingga ketika sudah tahu akar penyebab masalahnya ada kurang inovasi, 4 kegiatan apa yang segera harus kita lakukan? Gitu ya. Mas Doni sudah merangkainya nih. Coba Mas Doni ke bawah lagi tadi. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kurangnya inovasi ini cari 4 kegiatan nih, Mas Doni, gitu kan ya. Apa aja nih, gitu kan ya. Ada riset kolaborasi dan sebagainya kan gitu ya. Cari 4 kegiatan ya, dan masing-masing 4 kegiatan ini cari 3 tahapan kegiatannya. Gitu ya teman-teman ya. Ini udah oke. Nah, untuk gagasan kreatif 4 kegiatan itu nanti pertemuan berikutnya. Jadi setelah ini Mas Doni silakan dipikirkan untuk meningkatkannya inovasi baterai apa yang perlu dilakukan. Minimal 4 kegiatan teman-teman. Kenapa 4 kegiatan? Supaya nilai kita bagus nanti pada saat seminar. Gitu ya Mas Doni ya. Oke, Mas. Oh iya, saya ada Oke. pertanyaan mengenai yang Hmm. SWOT-nya. Ini Hmm. saya pilih Fishbone karena sebenarnya saya lebih paham Fishbone sih. Ya. Karena kalau di SWOT saya bingung, biasanya kan itu teknik analisis pemecahan masalah. Tapi kalau Hmm. untuk penyebab itu gimana ya? Karena di situ kan ada strength dan Ya. weakness. Nah, itulah kekhawatiran Indra, Mas Doni, dan teman-teman ketika kita melakukan dua analisis Fishbone dan SWOT, khawatirnya ketika di analisis SWOT berbeda nih akar masalahnya. Hmm. Itu, jadi rancu kan? Mana sebetulnya akar masalahnya kan gitu teman-teman ya? Kan nggak harus wajib ada Fishbone dan SWOT teman-teman. Yang wajib itu APKL, USG, dan salah satunya pilihan tadi mau Fishbone, mau SWOT, mau apa link apa problem tree atau lain sebagainya gitu ya. Jadi yang wajib itu APKL, USG, dan satu pilihannya silakan. Jadi kalau Mas Doni lebih pede di sini gitu kan ya di Fishbone oke, karena ini juga udah muncul nih akar masalahnya gitu ya. Tapi kalau teman-teman ingin menganalisis lebih mendalam gitu ya, pakai SWOT boleh, tapi harus sama nantinya gitu ya. Akar masalahnya nemu yang sama, jangan sampai nanti ketika di SWOT berbeda lagi nih teman-teman gitu ya. Saran Indra delete aja yang SWOT-nya gitu teman-teman ya, karena itu tidak menjadi alat ukur teman-teman untuk nilainya lebih baik karena analisisnya banyak enggak teman-teman. Jadi nilai itu untuk teman-teman nanti di seminar itu dilihat dari 4 kegiatan untuk memecahkan masalah. 4 kegiatan, satu kegiatan minimal ada 3 tahapan kegiatan itu yang akan dinilai. Itu teman-teman. Ya, oke, saya ya cukup Mas Nuni ya. Nah, Sudah terlihat catatannya nanti di bab 1 aja disusun ya Mas Doni ya. ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Doni. Kita lanjut teman-teman. Yuk, silakan. Mbak Nisa ya. Iya. Yang mau ke toilet tadi silakan ya, teman-teman ambil minum, ambil makan juga boleh nyantai aja. Oke, siap. Oke, Mbak Nisa ya. Mbak Nisa, saya catat juga ya di bab 1 supaya nanti kita bisa saling mengingatkan ya. Oke, oke ke Ini kok bawah Mbak dia Nisa. Hmm, laptop saya rada ngambek. Oke, coba ke bawah Mbak Nisa. Ini masih banyak bolongnya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Kan nggak sebenarnya nggak hari ini. Masih lama ya teman-teman ya. Iya, Tapi dicicil ya. Tapi nanti dicicil. iya. Sampai Oke, ke bawah Mbak. yang tadi ini kosong, tapi jadi saya mau taruh yang profil instansi, brand secara umum dulu, terus Ya, ke PR ya. ya, pusat risetnya. Untuk Oke, isu sudah ada yang 3 isu ya. pertama, Mhm. iya, ini isu pertama. Oke, dokumentasi bahasa Saparua berbasis revitalisasi. Oke.
Oke, ini isu yang pertama. Ada isu yang kedua, Mbak? Yang isu kedua ini masih saparwa, jadi sebagian dari eh, fakta informasi tentang isu pertama ini sebenarnya ada di isu kedua juga gitu. Oh, bedanya isu 1, isu 2 apa? Kalau isu yang pertama ini untuk mempersiapkan, ini kan dua-duanya tentang bahasa Saparwa. Bahasa ini sudah sangat terancam punah dan ini bagian dari proyek saya yang sedang berjalan. Jadi kalau menurut data dari etnolog itu penuturnya ada 10.000, yang saya temukan itu masih tersisa sekitar 1.500 di Pulau Saparwa. Jadi sudah sangat terancam punah. Dan isu yang pertama ini bagaimana untuk untuk merancang dokumentasi bahasa itu untuk kebutuhan revitalisasi, karena kita tidak bisa melakukan revitalisasi bahasa begitu saja tanpa ada proses dokumentasi. Argumen saya yang sangat dibutuhkan isunya, kalau kita melakukan dokumentasi bahasa secara umum, maka banyak data yang tidak bisa langsung dipakai untuk revitalisasi. Jadi harus Oke. ada rancangan khusus. Sedangkan isu yang kedua ini, Oke. ya, yang kedua ini tentang bahasa Saparwa, tapi saya menarget satu domain khusus, yaitu pengetahuan ekologi lokal. Jadi ini sangat terancam punah. Jadi domainnya, jadi bahasanya secara umum sudah sangat terancam punah, tapi domain ini yang paling terancam punah. Dan ini penting karena ini sangat aplikatif untuk masyarakat. Jadi kalau ini didokumentasikan, ini bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat, di mana mereka bisa merasa bahwa bahasanya itu berguna, jadi tidak boleh punah karena banyak ilmu pengetahuan di sana. Faktanya saya dapat dari data saya sendiri, dari beberapa hasil rekaman saya di lapangan. Saya menemukan fakta bahwa ada pengetahuan ekologi lokal di sana. Ketiganya, oke. Yang ketiganya ini saya potong ya, ada ini saya buat di Google Doc, makanya belum rapi. Iya, Tapi saya juga punya informasi lebih tentang bahasa Melayu dialek Ampenan. Kalau tadi Bapak beberapa kali menyinggung jangan sampai ada yang lebih disuka, ya terus terang kalau 3 isu ini saya suka semua karena saya sudah melakukan pilot study di 3 isu ini begitu. Oke, catatannya Mbak, dari 3 isu ini coba nanti paling tidak fakta dan data yang dimunculkan sama kan gitu ya. Jadi seimbang gitu kan ya. Nanti informasi-informasinya seimbang gitu ya. Sehingga nanti betul-betul bahwa isu ini adalah sesuatu yang memang layak untuk untuk dibahas dan dianalisis kan gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah ini untuk untuk APKL-nya isu 1, 2, 3. Oke. Gitu ya. Ini sekali lagi ya, Indra selalu ingatkan teman-teman ya, untuk memberikan nilai 5, 4, 3, 2, 1 itu adalah kesepakatan, paling tidak kesepakatan teman-teman dengan mentor ya, bukan hanya teman-teman. Jadi Indra meyakinkan dan Indra setelah Indra menyampaikan ini tinggal teman-teman argumentasikan. Terus urutannya nanti APKL dulu ya Mbak, baru USG. Gitu ya Mbak Haunisa ya, Mbak Nisa ya. Jadi APKL-nya naikkan dulu ke atas, baru USG, gitu ya. Sebetulnya APKL USG ini tadi ya, seperti yang Mas Doni tadi, di APKL-nya muncul tuh 2 prioritas, gitu ya. Baru USG-nya kelihatan mana yang prioritas yang segera diselesaikan yang mana kan gitu ya. Jadi silakan ini urutannya di APKL dulu ya Mbak Nisa ya, APKL dulu terus USG.
gitu ya. Berarti kalau APKL-nya sudah ada satu isu, USG-nya dihapus atau didiamin? Wah, tetap untuk lebih menguatkan lagi. Ya, Terus jadi wajib untuk ya APKL dan USG ya. kalau ditambah deskripsi angkanya di bawahnya jadinya kita Ya, nanti silakan diperjelas aja gitu kan ya setelah APKL, USG. Nah, teman-teman silakan dideskripsikan gitu ya dari dua analisis yang dilakukan gitu kan ya. Maka yang menjadi peringkat gitu kan ya atau yang prioritas diselesaikan adalah isu apa gitu ya dari berdasarkan nilai. Berarti ini kan isu nomor 2 ya Mbak ya. Gitu kan ya. Nah, silakan dideskripsikan nanti dengan kualitatif ya. Telah diperoleh jumlah angka 18 gitu kan ya. Peringkat kualitas satunya itu adalah di isu kedua sehingga dokumentasi pengetahuan ekologi lokal bahasa Saparua ini akan menjadi prioritas untuk segera diselesaikan gitu kan ya dan akan dicarikan akar penyebab masalahnya gitu. Analisisnya apa nih Mbak untuk mencari akar penyebab masalah? Coba Mbak Nisa ke bawah. sepertinya itu yang saya keliru. Hmm. Karena saya pahamnya saya pakai SWOT tapi saya tidak tiganya Oke, gitu. SWOT-nya ya, saya per satu isu. oke. Salah ya? Jadi gini teman-teman ya dari tiga isu nih yang teman-teman dapatkan 3 isu gitu ya. Teman-teman melakukan analisis dengan APKL gitu ya. Mana nih yang apa namanya yang lebih prioritas gitu ya teman-teman. Oh ternyata di APKL itu sudah ada satu gitu ya isu nomor 2 contohnya ya. Berarti teman-teman lakukan di USG untuk meyakinkan lagi gitu ya. USG kan untuk lebih melihat urgennya kan gitu teman-teman ya lebih mana lebih prioritas untuk diselesaikan kan gitu kan ada indikator-indikatornya kan gitu ya. Nah kalau di APKL-nya ada nilainya 2 prioritas nih kan gitu ya seperti tadi Mas Doni maka USG itu adalah untuk memfilter lagi kan gitu teman-teman mana yang lebih prioritas lagi. Nah ketika sudah menemukan APKL USG ini satu tadi gitu ya yang Mbak Nisa ini kan tadi isu nomor 2 ya Mbak Nisa ya Iya. yang prioritasnya harus segera diselesaikan. Nah, yang prioritas nomor 2 itu coba dokumentasi ini ya. Isu nomor 2 itu apa Mbak? Coba yang paling Dokumentasi ini kan pengetahuan. isu 2 ini adalah dokumentasi pengetahuan ekologi lokal bahasa Saparua. Ini kan menjadi peringkat 1 nih untuk segera diselesaikan gitu kan ya. Nah, dari dokumentasi pengetahuan ekologi lokal bahasa Saparua ini apa yang menjadi akar penyebab masalahnya? Apa yang menjadi akar masalahnya itu apa teman-teman dicari dianalisis salah satunya dengan menggunakan tadi fishbone atau SWOT gitu kan ya lebih lebih mudah mana silakan teman-teman. Oh saya lebih mudah pakai fishbone nih karena bisa memunculkan 2 indikator dua masalah dari minimal 2 indikator gitu gitu teman-teman atau teman-teman dari SWOT teman-teman bisa menganalisis ternyata akar masalah dari isu yang tadi nomor 2 itu adalah ini. Contohnya kan gitu teman-teman ya. Kalau yang namanya akar masalah kan idealnya satu ya teman-teman. Dari semua masalah itu apa akarnya gitu ya. Kenapa harus satu? Supaya teman-teman fokus nih ya mencarikan alternatif masalahnya gitu ya. Alternatif solusi masalahnya di 4 kegiatan gitu ya. Kan sudah ditentukan tadi tuh core isunya sudah tentu nomor 2. Akar masalahnya apa? Dipakai Pittsburgh atau SWOT. Sudah tahu akar masalahnya, teman-teman carikan 4 kegiatan nih, minimal 4 kegiatan untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, dalam kerangka riset dong tentunya teman-teman ya. Silakan tahapan riset teman-teman pasti tahu. Dari 4 Tapi kegiatan jadi ini, mm, pertanyaan saya jadinya mirip sama Pak Doni tadi kalau pakai SWOT isu 2 maka saya akan punya ini kan isu ya SWOT yang saya di SWOT dua. ini enggak isu 1 2 3 Mbak, isu yang sudah dipilih. Tapi misalnya jadi saya pilih yang kedua jadi kan SWOT-nya Ya, yang 2 ini Pak. yang 2 aja. Yang, Isu iya. 1 dan 3 nggak perlu lagi dianalisis akar masalahnya untuk apa. Kan gitu ya Mbak ya. Yang justru kita harus cari akar masalahnya itu adalah isu yang peringkatnya nomor 1. Gitu. Gitu Mbak Tapi Nisa. Bapak jawabnya gimana dengan Pak Doni soal cari akar masalah dengan
pakai SWOT-nya. Kalau saya berarti kalau saya pakai SWOT untuk isu 2, saya kan punya ini kan tabel Ya, yang SWOT isu 2 oke. kan. Ada Dari strength, weakness, ya vulnerability. dari SWOT ini, Mbak Nisa kira-kira bisa nggak dianalisis akar masalah dari dokumentasi pengetahuan ekologi lokal ini? Ada nggak satu akar masalah? Kan tentunya harus dicari nih dari strength, weakness, opportunity, dan threat-nya. Apa sebetulnya akar masalahnya? Supaya fokus ada satu masalah yang harus segera diselesaikan. Gitu, Mbak Nisa. Ya, dari analisis SWOT ini. Gimana, Iya. Mbak Nisa? Paham? Iya, iya. Kalau saya lihat di sini saya ya karena apa namanya tantangannya ini domainnya terancam punah dan masyarakatnya tidak semua orang tahu. Jadi Nah, hanya orang-orang tua yang tahu. Jadi kita berburu waktu karena kan kan sudah tahu tuh akar tidak. masalahnya tuh. Iya, nanti keburu meninggal mereka ini hilang karena memang sudah Nah, banyak yang begitu. Nah, kan sudah tahu tuh akar masalahnya dari analisis SWOT ini, dari isu nomor 2 ini gitu. Isu 1 nggak usah dianalisis SWOT, Mbak, karena kan kita tidak akan menyelesaikan isu yang pertama. Isu pertama kan bukan prioritas, kan gitu. Isu ketiga juga tidak perlu dilakukan analisis SWOT karena bukan prioritas. Yang diprioritaskan itu adalah isu nomor 2 berdasarkan hasil USG dan APKL tadi. Kan gitu ya. Jadi satu aja, Mbak. Nah, setelah dapat isu apa akar masalahnya, baru gitu kan ya tadi kan sudah nemu tuh Mbak Nisa akar masalahnya dari ini gitu ya dari dokumentasi pengetahuan ekologi ini gitu ya cari 4 kegiatan untuk menyelesaikan masalah itu gitu ya dalam kerangka riset tentunya ya 4 kegiatan dalam satu kegiatan minimal ada 3 tahapan kegiatan ya 4 kegiatan satu kegiatan minimal 3 tahapan kegiatan supaya nilai kita bagus nanti pada saat seminar. Itu ada Paham template-nya Pak ya? apanya Kegiatan tuh? yang 4 kegiatan itu Itu 4 kegiatan itu tergantung dari penyebab masalahnya, Mbak. Hmm. Penyebab masalahnya apa? Seperti tadi Mbak Putu masalahnya apa? Kan di SDM tuh, kan gitu ya, SDM dan apa namanya? Dan dan teknologinya kan gitu ya. Oh, berarti ada pengembangan kompetensi nih. Jadi perisetnya yang ada di ada pelatihan kan gitu ya. Nah, untuk pelatihan yang itu di kan ada sini tuh Pak ya untuk matriks itu ya yang ini Iya, maksudnya ya. iya, nanti kan ke bawahnya di situ, gitu ya. Nah, ini apa untuk bimbingan berikutnya, tapi harus clear Sip, dulu nih, harus clear dulu Mbak Nisa akarnya. akar masalahnya apa, supaya Mbak Nisa bisa 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 ke bawah nih, apa kegiatannya apa, kan gitu kan di sini tuh Mbak, ada kegiatannya apa, kan gitu ya, tahapan kegiatannya apa, outputnya apa, kan lebih rinci lagi nanti. Artinya kita harus benar-benar menemukan akar masalah itu supaya kita lebih mudah membuat matrik ini. Gitu ya teman-teman ya. Oke, Terus jadi Mbak sharing ya. Oke, jadi Mbak Nisa nanti di SWOT-nya ya tentukan akar masalahnya dimunculkan ya. Siap. Oke, itu catatan saya ya. Makasih. Oke, siap. Mbak Nisa, terima kasih. Dilanjut teman-teman. Sekarang siapa nih? Mbak Asmida ya? Eh, Boleh izin untuk duluan, Coach? oh boleh. Sebentar, sebentar. Saya harus nanya dulu ke Mbak Ya, Asmida nih. kalau Mbak Asmi. Karena lagi rapat kelwis juga. Mbak Asmida boleh? Iya, boleh. Boleh silakan katanya Mas Ramadhani. Mas Rama silakan. Gimana gimana Mbak? Kurang terdengar. Ini tukar dengan Mas Doni, jadi saya yang ketukar yang ke terakhir atau gimana ya? Oh, enggak. Nanti apa namanya? Setelah Mas Doni ke Mbak Asmida. Oh ya, terima kasih. Gitu ya. Lanjut lagi ya. Enggak langsung nuker orang ya. Enggak guling. Sudah terlihat. Oke. Kita harus rada cepat ya. Indra tadi tidak menyampaikan lagi materi-materi ya karena teman-teman sudah Indra sampaikan di awal ya. Oke, ke bawah Mas. Ya, ini ya, Coach. Eksplorasi penguatan tema modal berangkat penguatan. Oke, coba Mas ke bawah Mas. Langsung ke bab 1. Oke, lanjut ya. Oke, bercerita itu ya. Oke, Yang green. tugas target. Oke.
Oke, ini sudah ke struktur ya. Oke. Tadi ditambahkan saat coach menjelaskan Iya, oke. Nggak apa-apa kan udah jadi bagus gini. profilnya. Oke, nah ini teman-teman ya bisa bisa disampaikan ya ada Scopus ID dan lain sebagainya itu juga kan bisa menambah referensi penguji juga. Oke, sip, bagus. Nah, terkait rancangan aktualisasi ini, saya kebetulan sudah 2 kali dengan mentor. Yang Mhm. pertama berkaitan dengan penetapan eh, RIM itu apa saja, skop-skopnya untuk menentukan isu-isu. Oke. Nah, setelah pertemuan itu ditentukan ada 5 isu yang didapat. Mhm. Nah, setelah isu saya dapatkan, saya lakukan FGD dengan beberapa teman untuk menentukan skor penilaian USG dan AKPL-nya. Oke. Nah, diperoleh yang paling tinggi itu adalah belum tereksplorasinya talenta muda. Oke, sebentar Mas, coba ke atas dulu. Oke, oh ya. Oke, ini langsung USG. APKL-nya nanti dimunculkan juga ya Mas? Ada, APKL dulu. ada. Berarti dinaikin ke atas APKL dulu baru USG. Oh, gitu ya. Oke. Oke. Oke, ini catatannya. Terus gini Mas, catatannya. Nah, ini kan ada isu satu tuh kan belum tereksplorasinya talenta muda. Ya. Coba yang judul ini, ya, coba di copy dulu Mas. Yang belum eksplorasinya talenta muda ini di copy, Ctrl C, coba ke atas lagi supaya nanti memudahkan kita. Nah, ini. Coba core ISO 1 ke atas Mas. Dikasih judul. Nah, ini, nah itu di situ di paste. Nah, jadi kan enak nih. Ada poin-poinnya kan gitu ya. Nanti di apa ke bawah diikuti ya. Semuanya berarti ya, Coach. Oke, nanti diikuti. Nah, ini APKL dulu ya Mas ya. APKL dulu baru ke USG. Oke. Yes. Oke. Nah, ini Coba isu berapa jadi yang ininya? yang satu, Isu satu Coach, ya. Oke. berdasarkan FGD. Ya, Terus ini oke. indikator Jadi penilaian. nilai-nilai tadi hasil FGD ya. Ya, ini Oke. nilainya berdasarkan kriteria Oke, yang sip. ditetapkan. Berarti ini nanti Nah, naik jadi nomor naik 1. ke atas ya. Oke, sip. Nah, namun saat mentoring untuk penetapan isu dengan coach, ada beberapa Mm-mm. saran. Dan Mm-mm. saran pertama itu, isu 1 dan isu 2 itu digabung karena masih terkait coach. Oke, kalau seperti itu, langsung aja di atasnya digabung aja, Mas. Oh, berarti ini diganti lagi aja gitu. Gabung aja, nah gitu, gabung aja. Jadi nanti malah kita harus menjelaskan lagi gitu kan ya. Nah, Gabung aja langsung oke. ya, supaya Eh, nggak is- banyak menjelaskan kita. Isunya itu jadinya penyiapan talenta muda berbakat untuk Mm-mm. Indonesia Emas 2045 gitu, coach. Mm-mm. Nah, Oke, terus mentornya juga menyarankan menggunakan penilaian yang sudah dibuat oleh coach mentornya. ya, oke, oke. Jadi ada keterangannya apa terkait dengan Mm-mm. relevansi isu kebaharuan dan lain-lainnya. Dengan menggunakan nilai Oke, sangat tinggi, tinggi, dan sedang. oke. ST sangat tinggi. Oke, Oke. oke. Coba penyebab core isunya mana? Penyebab core isu menggunakan analisis SWOT. Oke, dari sini muncul nggak satu akar penyebab masalahnya? Belum terwadahinya apa talenta muda itu, coach. Oke, belum terwadahinya. Talenta muda itu. Pada intinya kan talenta muda itu harus disiapkan karena bonus demografi. Jadi yang akan menjadi pengisi untuk eh, tenaga kerja untuk tahun 2045 itu kan adalah anak-anak muda zaman sekarang. Tapi itu Oke, belum menjadi fokus gitu. Belum ada oke, belum ada kurikulum kurikulum untuk anak-anak bertalenta. oke, oke. Nanti Mas Rama nanti di coba ke bawahnya ada deskripsi nggak untuk menjelaskan? Ini Oke, not itu yang tadi. fishbone-nya ya. Oh, Nah, yang ini tadi. bukan fishbone, Oke, ini untuk tambahan oke. input yang akan Ah, ditambah. ah. Jadi nanti di fishbone atau di analisis SWOT nanti Mas ada deskripsi untuk memunculkan bahwa dari semua ini akar masalahnya adalah belum terwadainya talenta muda kan gitu ya Mas Mas Iya, Mas ya. Rama ya. Hmm. Nah, dari belum terwadahinya talenta muda, coba Mas Rama kan setelah ini kita ini ya belum terwadahinya talenta muda ini, 4 kegiatan apa supaya talenta muda ini terwadahi? Apa tuh?
4 kegiatannya itu dalam kerangka riset tentunya ya. Entah itu nanti ada apa namanya kolaborasi riset, ada joint visit joint riset atau apalah nanti teman-teman ya, nanti dipikirkan. Dari 4 kegiatan ini jangan lupa 3 tahapan kegiatan masing-masing. Jadi ada 12 tahapan kegiatan berarti. Gitu ya. Paham ya Mas Rama ya? Itu masuk ke core issue atau ke sini, Coach? Tadi saya menangkapnya ke Keempat ke sini, ke nomor gagasan 4 nanti. kreatif ini. Iya, ke sini. Oh, udah tadi udah disatu. Ya, kalau core isu itu tadi kan sudah ditemukan satu. Iya, iya. Sudah ditemukan satu tadi, dan sudah ditemukan juga kan akar penyebab masalahnya adalah belum terwadainya talenta muda kan gitu ya. Ya. Mm-mm. Nah, itu harus nyambung. 4 kegiatan ini harus nyambung dengan tadi. Nah, ini ya, 4 kegiatan ini harus nyambung dengan akar masalah belum terwujudnya talenta muda. Jadi Mas Ramadhani menyelesaikan permasalahan belum terwadahinya talenta muda. Hmm. Oke, dalam kerangka riset ya tentunya ya teman-teman ya. Apa itu teman-teman pasti tahu ya dalam kerangka riset. Oke ya, catatan Indra itu ya. Jadi APKL nanti dinaikkan ke atas ya. Dinaikkan ke atas. Kalau memang hanya SWOT yang dibutuhkan analisisnya silakan, tetapi nanti ada deskripsinya ya yang memunculkan akar masalahnya. Gitu ya. Ya, Akar masalah dari itu. ada pertanyaan tadi kan Iya. buat saja nggak masalah, tapi dari penjelasan quotes tadi lebih menarik juga kalau pakai fishbone. Kalau dibuat Ya. dua, tapi tidak ada pertanyaan lagi. Nah, itu bagusnya gimana itu, Coach? Apakah dibuat dua atau satu aja cukup? Oke, ini pilihan teman-teman. Satu atau dua mah nggak silakan. Yang penting ya antara analis SWOT dan fishbone ini sama, hasilnya sama, akar masalahnya sama. Gitu ya, jangan membedakan. Jadi saling menguatkan gitu ya. Analis SWOT-nya adalah belum terwadahinya talenta muda gitu kan ya. Dengan cara dengan cara menganalisis kekuatan dan sebagainya kan tadi ya, SWOT ya, strength gitu kan, weakness-nya apa. Dan kalau fishbone ini gitu kan ya, teman-teman dari indikator mesin atau main-nya kan gitu teman-teman ya. Silakan dari beberapa indikator yang banyak pilihannya tentunya teman-teman ya. Jadi tidak ada kewajiban untuk dua analisis antara SWOT dan fishbone. Tidak ada kewajiban dua. Wajibnya satu. Wajibnya satu. Kalau dirasakan dua-dua saling menguatkan, oke. Tapi kalau dua tidak pede nanti malah SWOT-nya ke kiri, fishbone-nya ke kanan, hapus salah satunya yang nggak sesuai. Gitu teman-teman ya. Jangan mempersulit kita. Gitu ya, Mas Ramadhani ya. Hmm. Oke ya, Mas Ramadhani ya. Ya, makasih ya, Coach. Oke, ini selanjutnya nanti kita minggu depan kita ke situ ya. Nanti Indra sampaikan juga di grup WhatsApp. Selanjutnya apa teman-teman? Oke, kita lanjut Mas Ramadhani, kita lanjut ke Mbak Asmida ya. Ya, izin share screen. Teman-teman kalau nanti waktunya berlebih nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini susah juga nih. Di rancangan tadi saya sudah buat judul. Ternyata saya hapus lagi. Nggak apa-apa. Karena judulnya saya kira judul untuk proposal. Ternyata Bukan, untuk berbeda. ya Ya, berbeda. untuk rencana aktualisasi. Bisa aja Iya. nanti belum optimalnya apanya. Oh, nanti teman-teman bisa ini ya. Untuk judul nanti Indra ada khusus juga ya ke teman-teman mau seperti Maaf, apa. ini naik ke atas. Nggak apa-apa. Nggak langsung di print kan? Iya. Oke. Terus ini profil, Oke, tugas ke dan bawah. fungsi BRIN, nilai-nilai Badan Riset dan Inovasi Nasional. Terus profil organisasi. Oke. Nanti Mbak ada di pusat riset mana kasih tanda aja ya Mbak ya. Ini Kasih pusat kotak. riset. Oh di situ. Oke. Nanti dikasih tanda ya supaya kita ada di mana tuh. Iya. Oke. Tugas dan fungsi. Terus lanjut ke rancangan. Teman-teman, oke sebentar. Teman-teman tadi bagus juga ya dari dari siapa? Mas Doni ya, Mas Ramadhani ya. Ada profil teman-teman tuh, gitu kan ya. Ada ID Scopus dan sebagainya juga nggak apa-apa masukin aja. Keren-keren juga itu. Iya. Oke. Ini rencana aktualisasi isu 1 pencemaran. Pencemaran udara yang tergolong tinggi di Indonesia. Oke, sebentar Mbak. Kondisi isu oke, dampak isu oke. Coba ke bawah lagi Mbak. Ke bawah itu saya masih belum ngerti. Tadi kemarin tuh ditulis dukungan teoretik dari mata pelajaran agenda 2. Ada juga disuruh sebutin.
Jadi Sebetulnya oke, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak apa-apa. oh ya, Ini jadi nanti menguatkan nanti kita ke bab berikutnya. Sudah oh punya gitu. itu, nggak apa-apa, nggak masalah. Oh ya, ini yang kedua itu mengenai penyakit kardiovaskular menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Mhm. Oke, Kondisi isu terus kan. oke, baik teman-teman ya, Mbak Asmida mengaitkan dengan, coba Mbak ke bawah, mengaitkan isu ini dengan ini ya, coba ke bawah lagi Mbak, dengan, Oke. coba ke bawah Mbak. Oh ya, Nah, dengan agenda 3 ya, ini tidak wajib sebetulnya, tetapi oh ini tidak. akan menjadi informasi tambahan nanti. Itu nggak apa-apa, ini nggak wajib, tapi ini menjadi apa namanya, sudah ada data awal lah ya untuk nanti babak berikutnya, gitu ya, nggak apa-apa. Ini nggak wajib, tapi ini bagus juga. Oh ya, sebenarnya saya kurang Oke, ngerti juga mau ditulis apa di sini. iya, oke. Kalaupun nggak terlalu pede, di skip aja, disimpan dulu nanti untuk bab berikutnya, Mbak. Oh, Oke. oh gitu. Mm-mm. Ini juga sama perubahan iklim dan pemanasan global Mm-mm. dan isu sama. Oke. Oke, coba penerapan oke APKL-nya, Mbak. Ya tadi Ya, baru datanya saya. datanya udah ini ya, udah seimbang ya, udah apa namanya, udah bagus ya, udah ya. Oke, sip. APKL-nya gimana? Oke, oke, ini sudah ada indikatornya ya, aktual sebagai apa? Oke, Terus OSG. USG-nya. Ini jadi pilihannya jatuh ke isu nomor 2 ya. Iya, Oke, siap. iya. Oke. Ini saya Nah, beri ini sedikit ada penjelasan. ininya teman-teman ya, seperti ini ya. Jadi ada apa deskripsinya. Kenapa muncul isu kedua? Oke. Iya, Oke, terus intinya deskripsi ini adalah menjelaskan kesimpulan dari analisis APKL dan USG teman-teman ya. Nah, ini sebetulnya intinya adalah di sini. Berdasarkan APKL dan USG, maka isu yang dipilih adalah, nah ini sebetulnya intinya ini gitu kan ya. Itunya yang depan-depannya itu mah silakan. Oke, pakai analisis SWOT. Oke. iya. Tapi Mm-mm. kemarin belum Enggak. terlalu ngerti Oke. akar masalahnya tuh Nah, maksud. dicari ya. Nah, oke. Ya, Jadi nanti silakan kan analisis SWOT itu kan ada apa namanya? Ada EPAS, ada nilai-nilai itu. Kalau teman-teman pingin analisis SWOT lebih mendalam gitu ya. Intinya gini, poinnya gini, kesimpulannya gini. Dari 4 analisis ini, SWOT ini gitu kan ya, mulai dari apa namanya? Mulai dari kekuatan, kelemahan itu, coba dicarikan satu akar penyebab masalah dari isu yang telah dipilih, yang nomor 2 ini ya. Akar penyebab masalah pasti satu teman-teman ya, dicarikan itu, disimpulkan ya Mbak Asmida, disimpulkan kan, ini belum ada kesimpulan nih, baru iya, analisis-analisis aja dari 4 ini, coba disimpulkan. Jadi dari 4 analisis ini disimpulkan gitu ya, dengan melakukan apa namanya, analisis lebih mendalam gitu ya, contohnya antara kekuatan dan kelemahan apa yang terjadi gitu kan ya. Pokoknya intinya gini, ujung-ujungnya kesimpulannya memunculkan satu penyebab akar masalah. Itu ya, Mbak Asmida ya. Sehingga Mbak Asmida dan teman-teman akan mudah ke poin D-nya. Coba ke D-nya, ke bawah Mbak. Jadi Mbak Asmida itu akan mudah mencari gagasan iya, kreatif, penyelesaian masalah. Kan gitu ya teman-teman ya. Itu ya polanya ya. Jadi dari APKL sudah ditentukan tuh, APKL USG sudah ditentukan nih, ada 3 isu, ternyata satu isu nih kan gitu teman-teman ya. Setelah analisis SWOT ditentukan akar penyebab masalahnya. Akar penyebab masalah dicarikan 4 kegiatannya. Masing-masing 4 kegiatan, 3 tahapan kegiatan. Itu ya Mbak Asmida ya. Jadi iya, teman-teman sudah sebetulnya sudah ini ya, sudah apa namanya, sudah untuk target hari ini teman-teman sudah memunculkan satu core ISU ya. Tinggal teman-teman setelah bimbingan hari ini kita, teman-teman silakan ya, dicari akar penyebab masalahnya itu supaya teman-teman bisa menentukan 4 kegiatan. Gitu ya Mbak Asmida ya. iya. Jadi kekurangan Makasih. Basmida ini adalah menyimpulkan analisis SWOT itu. Itu ya Mbak ya. Iya, Menyimpulkan analisis SWOT apa akar masalahnya. Gitu Mbak ya. Supaya bisa menentukan 4 kegiatannya.
Paham ya, Mas Beda ya? Oke, Paham. siap. Keren, Oke, keren. terima kasih Mas Wida. Kita lanjut teman-teman ya, Mas Davin, ayo. Dan teman-teman sudah mulai tercerahkan teman-teman ya proses urutan dari atas ke bawahnya itu ya sampai ke itunya ya. Oke, Mas Davin. Kali lagi teman-teman izin ya, ini kita lewat ya, lewat jam 10.30 nggak apa-apa teman-teman ya. Mohon izin nih Halo, teman-teman ya. udah muncul belum, Coach? Belum Mas, masih Oh, masih loading masih sebentar hitam ya. ya, masih hitam ini, masih loading. Oke, Mas Davin boleh up kamera deh kayaknya, karena mungkin bandwidth-nya apa sedang down juga. Oh, sudah muncul, coba di scroll ke bawah Mas. Ya. Eh, masih cukup banyak yang bolong sebetulnya Gak karena apa-apa, ya. dalam proses pembuatannya aku kan Hmm, terutama nambahin referensi ya pada ya. yang baru isu kedua terutama tentang pestisida yang mau Hmm, dikerjain justru banyak belum banyak yang dipelajari hmm, jadi banyak cari referensi dan ketika ngerjain aku tipenya udah harus nyelesain apa referensinya sudah disitasi dulu supaya nggak lupa oke, aku nggak baca lupa dari mana betul. gitu. Hmm. Jadinya agak lama di ngurusin referensi dan citasinya gitu. Tapi yang Oke. udah keisi di sini, kalau isu nomor satu kebetulan memang dulu dikerjain. Cuman Mm-mm. nanti di analisa juga aku jelasin bahwa dia nggak cukup visible untuk dikerjakan di sini dengan infrastruktur riset yang masih terbatas juga. Tapi nanti ini Oke, akan relatif mudah untuk nambahin deskripsi oke. isunya. Jadi aku ngerjain yang susah dulu, yaitu yang kedua ini Oke, tapi nanti dengan seimbang ya Mas ya ya untuk pasti. informasi fakta datanya seimbang ya. Ya, ini aku Oke, jelasin oke. tentang isu resiko pencemaran lingkungan Mm-mm. akibat limbah pestisida, mulai dari penjelasannya, Mm-mm. lalu penggunaan di Indonesia, sampai akibat kemungkinan potensi resikonya, lalu jelasin bahwa di Indonesia juga ada terjadi pencemaran limbah pestisida, sehingga Oke. apabila ini dibiarkan jangka panjang bisa menimbulkan Hmm. dampak negatif pada lingkungan kita bahkan sampai ke gangguan kesehatan karena akan mempengaruhi rantai makanan secara keseluruhan gitu. Makanya Oke. butuh teknologi khusus untuk penyelesaian masalah ini. Yang ke isu ketiga ini tentang produksi senyawa kimia berharga H2O2 gitu. Sebetulnya ini salah satu riset yang dikerjakan pada saat tesis S3 dulu. Jadi mungkin Hmm. bisa dikerjakan. Cuman memang secara tingkat urgensi dan problematik dibandingkan dengan isu Isu kedua, dua ya. AA Hmm. mungkin nggak se-urgent itu, tapi Oke. menjadi salah satu eh, topik riset yang menarik untuk dikembangkan Oke. karena ini kalau dilihat H2O2 itu tingkat investasinya sangat tinggi. Jadi kalau Indonesia Hmm. bisa punya industri produksi H2O2 yang efektif dan efisien, akan sangat menolong nanti perkembangan ekonomi Indonesia ke depannya. Permasalahannya Terus. adalah H2O2 ini sendiri selama ini metode produksinya masih sangat nggak ideal. Ada yang efektif tapi sangat bahaya dan sangat Hmm. mahal. Ada yang Oke. tidak berbahaya tapi tidak efektif. Jadi ya itu masih perlu teknologi khusus yang bisa menjawab baik secara efektivitas dan juga biayanya. Lalu APKL-nya. ya ini saya coba bikin APKL-nya tadi Mm-mm. coba kulik-kulik ya intinya ya beberapa dan ya Oke. ketemu mungkin ini ya tadi sebetulnya sebelumnya sih nomor 2 ini paling tinggi Mm. cuman tadi karena coach minta untuk coba diatur ulang jadi saya pikir-pikir lagi ya Ya. kemungkinan ya memang ini sejauh ini ya dari kalau produksi hidrogen itu memang banyak dibicarakan secara nasional dan global dia Mm-mm. problematik walaupun ya kompleks juga. Ya. Cuman sebetulnya tidak cukup visible dibandingkan dengan yang kedua dan ketiga. Ini sebetulnya dulu Oke. sebelumnya tiga Hmm. karena memang sulit dikerjakan terutama di Ya. green ya karena infrastruktur risetnya belum established gitu. Oke. Mungkin Ini nggak kalau apa-apa. Ini datanya karena faktual ya, nggak apa-apa ini prioritasnya berarti ada dua nih. Jadi nomor nomor isu satu juga angkanya satu Mas. ya Tuh, oke. Nah, gitu. Nanti kita akan lebih di USG mana yang akan lebih prioritas. Pasti muncul nomor dua. Kan gitu ya ya ceritanya ya.
Ini Iya. teman-teman Indra mengingatkan kembali kenapa harus APKL, kenapa harus USG. Salah satunya ini, gitu kan ya. Faktanya bisa jadi pada saat Mas Davin ini melakukan analisis APKL ada dua isu yang prioritas nih, gitu kan ya. Tetapi dicari satu isu kan, core isunya apa, gitu ya. Di USG malah muncul isu yang kedua, gitu ya. Iya. Coba tadi kembali lagi Mas Davin dikonfirmasi ulang ya ke mentor, gitu ya. Ya. Ada perubahan nilai gitu kan ya. Ini Oh supaya iya, dikonfirmasi. Ya. sebetulnya ke mentor kayaknya beliau juga belum cukup hatam tentang Iya, teknik APKL dan USG ini. Jadi iya, kemarin pas iya, mentor, oh perlu ada ini ya ditanya. iya. Ya, jadi nanti saya akan diskusi ulang Diskusi lagi. Cuman ulang ya. sejauh ini sih arahannya, karena Mhm. memang yang paling memungkinkan untuk dikerjakan, karena infrastruktur riset untuk produksi hidrogen ini belum established di pusat riset kami Hmm. maupun mungkin di ORNM. Ya, Jadi oke, oke. kenapa itulah pada akhirnya mengarah pada isu kedua. Jadi saya sudah sebetulnya udah diskusi sebelum mentoring itu udah Oke. diskusi cukup panjang sama beliau sebelumnya Mhm, dan mhm. menjelaskan kenapa pada akhirnya Isu pencemaran nomor dua lingkungan ya. ini menjadi isu prioritas gitu. Walaupun Ya, mungkin penilaiannya ini masih itu ya, aku masih perlu godok lagi apakah sudah benar-benar nanti aku akan laporkan ke mentor ya dan coach. paling tidak kesepakatan dengan mentor ya. Kan Ya, ini embrionya kan dari Mas Dapin memberikan hmm, nilai kan. Itu ya. disepakati. Oke, coba akar masalahnya isu dua ini apa? Ini Ketahuan kan? yang aku coba lewat teknologi apa ya, Nisa Fishbone. Mhm, Iya, walaupun belum benar-benar itu ya, kayak coba mhm. dicari samanya. Cuman ya Ya. aku coba baik dari sisi sama senyawa pestisidanya sendiri dengan Mhm, kandungan yang berbahaya dan juga mhm. ada namanya persistent organic pollutant. Salah satu kandungannya itu dengan tingkat stabilitas yang sangat tinggi sehingga sangat sulit diolah dan sulit terdegradasi. Jadi sulit Ya, sulit diolah gitu. oke. Nah, Jadi ini juga nanti nanti Mas nyambung, nah, nyambung dengan. nyambung ke kebutuhan teknologi ini, Hmm, pengolahan limbah yang efektif oke, dan efisien. Jadi mungkin ke oke, sana ya arahnya oke. nanti. Berarti nanti Mas Davin coba dari indikator pestisida sama teknologi dicari Hmm. akar masalah dari dua sisi ini. Kan gitu ya. Ya. Sebetulnya kan Mas Davin sudah menemukan nih apa yang menjadi akar masalahnya gitu. Tapi harus dimunculkan di dalam fishbone ini gitu ya, Oh, sehingga nanti Mas Davin ada kesimpulan nih, ada deskripsi dari penentuan penyebab core ISO ini. Pak. Setelah dilakukan analisis fishbone atau mau SWOT juga gitu ya, maka dapat disimpulkan akar penyebab masalah dari resiko pencemaran lingkungan akibat limbah pestisida ini apa. Gitu ya Mas ya, ya, dicari ya. satu kesimpulan akar penyebab masalah sehingga akan memudahkan nanti dalam pembuatan gagasan kreatif penyelesaian core issue itu. Kan sudah ketemu akar penyebab masalahnya. Pasti Indra yakin Mas Davin sudah nemu nih akar penyebab masalah tadi kan dari pestisida dan ada hubungannya dengan teknologi kan gitu ya Mas ya. 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 Dan tolong dipikirkan juga Mas Davin dan teman-teman ya bahwa gagasan kreatif ini yang mudah kita lakukan dalam mencari kegiatan-kegiatan risetnya gitu kan ya, apa nih kira-kira nanti gitu ya, jadi bisa bisa datang dari bawah ke atas gitu kan. Wah, saya terpikirkan join riset nih gitu ya. Wah, saya terpikirkan kolaborasi riset dengan industri luar negeri nih kan gitu teman-teman ya. Nah itu coba dikerucutkan nanti ke atas sehingga apa namanya akar penyebab masalahnya itu sudah terlihat gitu ya, apa yang akan apa namanya solusi atau gagasan kreatif yang akan diselesaikan. Gitu ya Mas Davin ya. Iya, ya. Sebetulnya Oke, aku jadi agak kepikiran sih, maksudnya kan untuk hmm, konteks teknologi itu sebetulnya hmm, nggak cuman konteks pengolahan limbah, tapi juga perlu ya, sensor supaya kita tahu hmm, bagian mana yang perlu hmm, gituin. Tapi ini dua, oke, maksudnya bisa ditangani dengan kalian kami, cuman dengan ya, dua arah riset yang berbeda. Nah, ya, pertanyaanku nanti apakah kegiatan risetnya itu lebih baik 4 kegiatan riset itu difokuskan pada satu, yaitu misalkan aku kan awalnya pengolahan limbah, atau hmm, baiknya ada misalkan ada rancangan kegiatan pertama buat hmm, sensornya, lalu hmm, hmm. riset berikutnya buat pengolahan limbahnya gitu, buat Oke, di jadwal kegiatannya. oke, jadi fokuskan ke dalam satu penyebab masalah mana yang Satu dipilih. aja ya. Satu aja. Atau bisa jadi, Mas Davin, dari dua ini belum adanya teknologi dan belum adanya teknologi sensor ini, mungkin ada
akar masalah di atas dua masalah ini, belum adanya teknologi. Ini bisa menjadi kegiatan-kegiatan nih, bisa jadi nih Mas David. Kegiatan yang pertama adalah belum adanya teknologi pengolahan limbah, kan gitu ya. Ini mungkin kegiatan satu. Tahapan kegiatannya apa nih untuk menyelesaikan masalah ini? Kegiatan kedua belum adanya teknologi sensor, kan gitu ya. Tahapan kegiatannya apa? Berarti dari dua masalah ini dicari akar masalah untuk dua indikator masalah ini. Ya, itu pilihannya atau salah satu dipilih supaya lebih fokus. Itu Oke. ya Mas Davin ya. Oke. Silakan, Nanti itu kalau pasti Mas Davin udah paham bener nih mana yang lebih mudah. Itu ya Mas Davin ya, yang lebih kelihatan akar masalahnya di mana. iya. Oke. Nanti aku Oke, coba sip. renungkan lagi. Ya, nanti kita evaluasi lagi ya teman-teman ya. Nanti kita ini lagi. Oke, Ya, sip. cuman sejauh itu mohon Catatannya, maaf belum bisa banyak. oke, nggak masalah, nggak masalah. Catatannya di bab 1, isu 1, bahkan isu 1 udah prioritas 1 ya, nanti dilengkapi dengan lengkap. Ya, Oke, baik. lanjut Terima kasih. Mas Davin, terima kasih ya. Oke, selanjutnya Saya ya, Pak. Mas Hamid ya. Oke, Mas. Ayo. Ya, oke. Share screen. Ya, oke, ke bawah Mas. Langsung ke bab 1. Lanjut Mas Davin ke toilet. Oke, profil sudah ke bawah Masih Mas. berantakan sih ini, belum Iya, nggak dirapikan. langsung di print, nggak langsung dijilid kok. Nanti dirapi-rapikan. Mungkin belum ada masuk ininya. Oke, strukturnya coba. Tur, Oke, strukturnya. Nanti dikasih tanda Mas ada di mana ya? Pusat riset mana ya? baik. Terus, Oke, saya di Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri. Profilnya belum ada. oke, Terus, nanti dilengkapi ya. Saya catat ya profil peserta. Oke. untuk Oke, rancangan sudah ada isu isu. Oke, isu ada pertama 3, ini. Oke, kabupaten Botol. tapi Oke, datanya belum begitu banyak. Ini banyak nanti ya. Oke, akan saya yang penting tambahkan. seimbang, Mas. Yang penting seimbang antara isu 1, isu 2, isu 3. Sama gitu Baik. maksudnya. Dalam apa kapasitas yang sama. Oke, terus Mas. Oke, Sebentar, kebablasan. kebablasan. Isu 2-nya kebablasan. Oh, ini isu 2 peningkatan inovasi dan saudara. Oke, oke. Oke, ini oke. Sebentar saya baca punya Mbak Nisa apa tadi? Oke, nggak apa-apa. Sebentar Mas Hamid, ini Indah respon dulu Mbak Nisa ya. Kita ada Oke, meeting ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian untuk rapat teknis pembahasan masalah. Oke, kita cepat ya. 10.45 kita harus selesai. Oke, 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 oke. Oke, oke. Ayo, Mas Hamid lanjut ke bawah. Saya ingin langsung ke analisisnya, core isunya. Oke, sudah dapat ya. Sebentar. Terus, oke, udah seimbang ya. Data faktanya sudah masuk. Oke, oke. APKL-nya. Oke. Sip, lanjut teman-teman. USG-nya gimana, Mas? biasanya Nah, ada ini di udah masuk indikatornya ya. Oke. ini USG-nya. USG-nya. Oke. Terus Oke. Nanti deskripsikan ya, Mas ya. Nah, ini. Oke. Oke, sudah ada deskripsinya. Maka ini tadi isu yang berapa? Isu yang ke isu yang berapa? kedua, Kedua ya. Oke. iya, Oke. Coba ke bawahnya. saya Oke, pakai menggunakan fishbone. 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 Oke. Sudah nemu nggak akar masalahnya? Akar masalahnya ya memang belum optimal saja dan Oke. inovasinya belum nampak.
yang Oke. ideal gitu. Makanya ada rekomendasi 3 rekomendasi untuk dijadikan inovasi. Oke, berarti kalau gitu cari Mas minimal 4 ya rekomendasi Oke, kegiatannya ya. baik, nanti Oke, ditambahkan. cari 4 ya. 4 ini kan baru 3 tuh, cari sampai 4. Ya, Oke, siap coach. terima kasih Mas Amit. Kita lanjut teman-teman, 2 lagi nih. Kita waktunya mepet. Ayo Mbak Epwita. Ya, saya isi share screen. Nanti Mbak Tika ya, terakhir ya Mbak Tika ya. Nanti teman-teman boleh bergabung duluan aja ya. Di rapat itu ya, rapat teknisnya ya. Jadi silakan teman-teman bisa meninggalkan duluan ya. Yang sudah boleh meninggalkan duluan ya, Pak. Boleh, kan tadi ada acara ya 10.45 ya. Sudah Boleh, terlihat. Mohon Sudah izin Mbak Pak Epwita. Indra. Ya, silakan. Mohon Pak, izin masih juga Bapak Indra. Izin. Ya, silakan. banyak yang bolong-bolong. Oke, nggak apa-apa Mbak Epwita. Oke, bab 1 ya. Ini supaya Indra ada catatan aja ya. Satu belum. Ya. Nah, yang untuk bab 2-nya juga deskripsinya belum ditulis Pak, tapi sebenarnya saya udah baca. Oke, sudah muncul ya. Ada Mm-mm. isu-isunya. Ada 3 Coba. isu yang akan dibahas. Oke, catatannya Mbak, nanti di masing-masing ini deskripsi isunya nanti seimbang ya, fakta datanya kan gitu ya. Oke, Oke. selanjutnya Mas, penetapan isunya Mbak. Ini APKL. metodenya Oke, APKL, USG-nya sip. ini, terus ini. Oke, sudah ada ya. Dipilihnya yang nomor 3. Oke, isu 3 ya. Oke, coba ke bawah. USG-nya juga sama. Oke. Oke, Kemudian, sudah ada kesimpulannya ya. Oke. ya. Kemudian pakai Pakai SWOT analisisnya, ya. iya, SWOT. Di sini mungkin kesamaannya ada di weakness dan threat-nya, yaitu biaya produksi biodiesel. Di bawah Oke, juga biaya fluktuasi. produksi. Maksudnya Oke. kalau di bawah fluktuasi harga tanaman bahan baku, artinya juga berhubungan dengan biaya gitu. Jadi intinya Oke. kalau biodiesel itu mahal gitu. Oke, nah itu ya. Oke, berarti nanti disimpulkan ya Mbak ya, disimpulkan bahwa penyebab akar masalah setelah dilakukan analisis SWOT adalah salah satunya tadi kan penyebab biaya produksi lain sebagainya dijelaskan ya, supaya nanti Mbak Atwita itu mudah dalam mencari 4 kegiatan kan gitu ya Mbak ya. Disimpulkan apa akar masalahnya berarti harus 1 Mbak, 1 aja akar masalahnya 1. Oke. Sip. Oke, terima kasih, Mbak. Oke, Mbak Greta, terima kasih. Mbak Tika, ayo. Nah, ini terima kasih. Saya share. Makin ke sini makin rapi lah ya, teman-teman ya. Mbak Tika paling rapi ini pasti nih. Baik, ini mungkin masih ada sedikit pertanyaan kalau untuk judulnya. Ini kemarin memang saya itu yang sudah bikin draft proposal, Pak. Oke, Jadi sudah ada sedikit, tapi inti isu yang mau diangkat yaitu bagaimana caranya mencapai kemandirian bahan baku obat Indonesia. Oke. Sedikit ada saya Jadi baca. judul ini tentunya. Jadi saya sudah baca di contoh, kalau saya lihat ada tanda tangan pesertanya, sementara di template yang disampaikan oleh Pak Indra tidak ada yang pesertanya mungkin. Oke. Iya. Oke, saya confirm nanti ya. Jadi tidak ada peserta. Oke. Tidak ada tanda peserta. Nanti saya hanya saya coach confirm ya. mentor saja. Iya. Oke. Oke, kata pengantarnya sudah. Oke. Lalu ini profil instansi dari catatan tadi yang kurang adalah struktur organisasi dan tambahan OR. Baik, kalau untuk profil dan saya juga sudah memasukkan PR saya sudah masuk di sini. Oke, tinggal strukturnya ya. Iya, strukturnya belum ada. Oke, kalau untuk di profil peserta tadi ada tambahan untuk ID Sinta Scopus ataupun ya itu mangga silakan untuk melihatkan ini ya. Baik, untuk rancangan aktualisasi dimulai dengan latar belakang yaitu obat tradisional,
lalu kurangnya bahan baku obat ketersediaan bahan baku obat Indonesia berdasarkan Oke. standarnya itu di sini sudah mengerucut kepada produknya yaitu pada jahe. Nah, kita masuk ke isunya. Kenapa Oke. kekurangan bahan baku obat? Pertama ada rendahnya teknologi proses, yang kedua tidak adanya informasi kualitas, dan yang ketiga itu kurangnya peralatan. Jadi Oke. dari ketiga ini ditetapkan APKL-nya. Kalau yang ini berdasarkan diskusi juga, karena saya sendiri menyadari kurangnya pengetahuan ya untuk isu ini, karena ini dari Kelris, Pak. Dari kelompok riset saya yang sudah mengembangkan ini. Jadi ditetapkan bahwasannya yang kurangnya itu ada di isu kedua. Oke. Di mana isu pertama sudah dikerjakan sebelumnya di Kelris, dan ini saya dimintakan untuk masuk ke tahapan penyediaan perangkat evaluasi. Jadi judulnya sudah diberikan sebelumnya. Berikan ya, oke, nggak masalah. Mbak, ini perangkat ini bukan alat ya? Jadi kita mau menyediakan teknologi berupa alat. Oke, teknologi berupa alat ya? Ya, karena sebelumnya belum ada. Jadi bukan pengadaan ya, bukan pengadaan alat ya, bukan. Sip. Jadi itu yang saya khawatirkan. Oke, keren. Jadi di sini untuk isunya ialah kurangnya bahan baku obat karena tidak tersedianya perangkat evaluasi kualitas. Jadi di sini untuk kesimpulannya. Nah, sebelumnya untuk penentuan core isu saya pakainya yang SWOT, tapi dari diskusi tadi sepertinya akan lebih terlihat ya langkah-langkah yang bisa dilakukan apabila menggunakan fishbone, sehingga penetapan itunya akan lebih jelas ya untuk kegiatan-kegiatannya. Jadi di sini saya berikan catatan bahwasanya selanjutnya ingin melakukan fishbone untuk bisa menentukan kegiatan akar masalah. Ya, kalau sudah dapat akar masalah dengan fishbone tadi lebih jelas kegiatannya dan tahapan kegiatannya tadi itu ya. Kalau di SWOT sepertinya masih terlalu lebar. Ya, di SWOT itu harus jago menganalisis, menyimpulkan, kan gitu ya Mbak Tika. Jadi kegiatannya kan terlalu lebar ya. Kalau di SWOT dia lebih rinci berdasarkan poin-poin. Jadi nanti di sini saya tambahkan untuk itu. Oke, jadi nanti sebelum ke D ini, nanti di atas ini, entah itu Mbak mau pakai SWOT atau tadi ya, fishbone, nanti ada deskripsi kesimpulan ya yang menyampaikan bahwa akar masalah dari isu 2 ini adalah apa. Satu, akar masalahnya apa. Itu ya Mbak ya? Baik. Oke. Sip. Sehingga nanti bisa ditentukan 4 gagasan kreatif. Kan gitu ya Mbak ya? Gagasan kreatif. Jadi nanti isi gagasan kreatif ini selanjutnya ada 4 kegiatan, dan setiap kegiatan ada 4 kegiatan yang menyelesaikan masalah akar masalah dari isu yang setelah dianalisis SWOT atau fishbone. Gitu. Ya, oke. Untuk tahap selanjutnya udah itu aja Mbak. Kira-kira Pak. Tahap selanjutnya adalah teman-teman ya. Nanti Indra juga jelaskan di grup WhatsApp. Langkah selanjutnya adalah teman-teman menentukan 4 kegiatan itu ya, 4 gagasan kreatif ya, dan 4 tahapan kegiatan. Nanti akan saya jelaskan di grup WhatsApp ya teman-teman ya. Gitu ya Mbak Tika ya. Kalau bisa teman-teman ya. apa Coach? Contohnya juga Coach. Contohnya kan ada di template. Nanti Indra ini kan juga ya di grup WhatsApp ya. Ya. Supaya seragam tentunya ya. Ya, makasih. Oke, Mas Ramadhani. Oke, teman-teman terima kasih untuk hari ini ya. Nanti kita komunikasi lebih lanjut di grup WhatsApp ya. Terima kasih teman-teman ya. Telah bergabung. Terima kasih. Ayo selamat pagi menuju siang. Ayo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, silakan bergabung di grup main room-nya ya.